Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pada saat ini, pemandangannya begitu sunyi sehingga orang bahkan bisa mendengar suara tetesan jarum. Hanya ada angin sepoi-sepoi yang menandakan di istana kerajaan. Faktanya, bahkan Nyonya Ziyan di samping Li Qiye dan 18 raja di belakangnya menarik napas dalam-dalam karena mengkhawatirkannya. Ini adalah paragon berbudi luhur. Siapapun yang dipelototi oleh seseorang akan merasa gugup dan tidak nyaman, mereka tidak lagi berani-berani. Namun, Li Qiye tetap tidak merasa terganggu saat duduk di kursinya. Dia bahkan tidak duduk tegak, dia sebagian berbaring, benar-benar santai sambil menunggu leluhur menyampaikan pendapatnya. Nenek moyang memandang Li Qiye sebentar dan hanya mempunyai satu pikiran, jika anak nakal di depan ini tidak gila, maka dia adalah seorang idiot. Namun, karena Li Qiye tidak terlihat seperti orang idiot, maka dia pasti sudah gila. Ketika semua orang berpikir bahwa leluhur Huang Fu akan marah mengambil tindakan terhadap Li Qiye, berbeda dengan harapan mereka, leluhur perlahan-lahan berbicara, tidak apa-apa jika negara bambu raksasa tidak menginginkan perang, tetapi negara Anda diam-diam menyerang kami. Menyakiti keturunan kita adalah kejahatan keji. Cedera HR kita sangat parah, dan selain obat-obatan terbaik, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Ini adalah kerugian luar biasa yang harus dibayar oleh negara Anda. Li Qiye tersenyum dan bertanya setelah mendengar leluhurnya, "Oh, kompensasi seperti apa yang Anda inginkan atas kerugian klan Huang Fu Anda?" 18 raja menghela nafas lega setelah mendengar Li Qiye. Mereka semua berasumsi bahwa Li Qiye siap untuk bernegosiasi dengan klan Huang Fu alih-alih menyatakan sebelumnya bahwa dia akan membunuh mereka semua. Kini, dengan perkembangan baru, para raja merasa masih ada ruang untuk rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Setelah mendengar ini, banyak orang merasa bahwa Li Qiye menyetujui klan Huang Fu. Beberapa dari mereka ragu-ragu setelah mengingat sikap awalnya yang arogan. Sepertinya itu tidak akan bertahan sampai akhir karena dia harus menerima kekalahannya. Pembaruan net from Novelop INGOM. Sementara itu, Master Klan King hanya mencibir sementara kepalanya penuh dengan harapan. Dia memahami bahwa dengan munculnya leluhur Huang Fu, negeri bambu raksasa tidak punya pilihan selain menerima kekalahan. Ini juga merupakan kesuksesan besar bagi klan mereka. Di halaman, hanya Nyonya Ziyan yang sedikit menenangkan kepalanya karena dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin Li Qiye menerima kekalahan. Saat ini, leluhur Huang Fu dengan dingin berkata, "Sederhana saja. Negeri bambu raksasamu harus menyerahkan 8 prefektur besar di bagian barat kepada klan Huang Fuku. Itu akan menjadi kompensasi atas kerugian kami." Saat permintaan ini keluar, ekspresi 18 raja dengan cepat berubah menjadi buruk. Permintaan awal ini telah meningkatkan kepemilikan tanah, dan pada saat itu terdapat 8 prefektur besar. Ini lebih dari sekedar pemerasan, ini pada dasarnya ingin menguasai seluruh negeri. Mereka bergidik di dalam hati saat ini karena mereka menyadari bahwa harapan mereka untuk bangkit kembali hanya tinggal sedotan. Klan Huang Fu tidak pernah mempertimbangkan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai atau melepaskan permusuhan mereka sebelumnya. Percintaan, ekspresi banyak kegembiraan, termasuk tokoh hebat sekalipun, berubah setelah mendengar ini. Beberapa dari mereka sudah mengetahui bahwa tidak akan ada penyelesaian yang damai, namun mereka tidak mengira klan Huang Fu akan meminta sebanyak itu. "Oh, jadi kamu menginginkan 8 prefektur besar. Baiklah, saya telah mendengar kondisi Anda." Li Qiye sedikit menganggukkan kepalanya, lalu dia menoleh ke arah kelompok klan King dan bertanya, "Bagaimana kondisimu mengenai kematian putramu?" Kerumunan orang tergerak saat Li Qiye berbicara. Bahkan para raja yang berdiri di belakangnya pun terkejut. Beberapa dari mereka bahkan marah karena mereka mengira Li Qiye menerima permintaan leluhur Huang Fu. Dalam pikiran mereka, negeri bambu raksasa mereka tidak akan pernah menyerah pada permintaan yang mendesak seperti itu. Seorang Raja Iblis tidak tahan lagi dan hendak melangkah keluar, tapi Nyonya Ziyan dengan lembut menggantikan lengan bajunya, menyuruhnya untuk tenang. Ini keterlaluan.
Seorang yang hadir yang berdiri di kejauhan mau tidak mau berkata, di mana negeri bambu raksasa menemukan orang yang lemah dan tidak kompeten ini. Mereka bahkan menyerahkan dia sebagai penanggung jawab. Kehebohan muncul di tengah keramaian. Bahkan ada yang berang karena mayoritas penggarapnya masih sangat setia. Sekarang, ketika Li Qiye tampaknya menyetujui kondisi klan Huangfu, beberapa penguasa di sini tidak dapat menahan rasa malu ini. Faktanya, bahkan orang-orang dari klan Qing dan klan Huangfu serta garis keturunan pendukungnya pun tertangkap basah. Negosiasi ini agak terlalu mudah. Master klan Qing sedikit singkat setelah ditanya oleh Li Qiye. Dia merasa sedikit mengerti karena ini terjadi terlalu mudah. Dia menenangkan diri dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, kamu menipu anakku, jadi kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Namun, Yang Mulia bahkan memberikan perlindungan ini tidak hanya menyalahgunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dengan cara yang sewenang-wenang dan merugikan reputasi negeri bambu raksasa, ini juga melanggar tradisi memiliki penguasa yang bijaksana sampai sekarang. Saya mengerti. Sebelum Master Klan Qing selesai, Li Qiye memperkenalkan lengan bajunya dan memotongnya, kamu mencoba mengatakan bahwa kamu menginginkan posisi raja kerajaan di negara ini, dan klan Qing kamu akan memasuki istana pemerintahan untuk memerintah negara. Sedangkan aku membunuh putramu jadi aku harus membayarnya dengan nyawaku. Apakah aku benar? Ketua klan sedikit terkejut ketika Li Qiye mengatakan semua yang dia inginkan, menyebabkan dia menelan ludahnya dengan gugup. Namun, dia masih menggigit dan mengangguk dengan sungguh-sungguh untuk mengatakan, ya, benar sekali. Oke, permintaanmu tidak mengejutkan. Li Qiye mengangguk dan kemudian melihat ke arah para ahli dari garis keturunan yang membantu klan Qing dan berkata, klan Huangfu dan klan Qing telah menyampaikan kasusnya, apa permintaan Anda? Jika Anda tidak punya apa-apa, maka saya akan menyelesaikan masalah kedua klan ini. Keheranan adalah satu-satunya reaksi terhadap jawaban Li Qiye. Pada awalnya, ia hanya menyerahkan wilayahnya kepada klan Huangfu, namun sekarang ia bahkan menyerahkan kekuasaannya kepada klan Qing. Semua orang sekarang merasa bahwa Li Qiye bukan satu-satunya yang gila, kelompok Nyonya Ziyan juga demikian karena mereka membiarkan orang gila tersebut mengambil alih. Kami menginginkan wilayah di seluruh aliran selatan. Seorang ahli dari satu sekte segera berteriak setelah menenangkan diri. Karena Li Qiye bahkan akan meninggalkan kekuasaan, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak mencoba memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini? Klan Yao kami menginginkan wilayah Langfang. Pakar lain segera menyatakan, adegan ini membuat banyak orang menjadi curiga. Saat ini, mereka merasa lokasi tersebut sudah tidak menyerupai tempat perundingan urusan-urusan penting secara nasional, melainkan lebih seperti pasar pangan. Sebenarnya, ini bahkan tidak bisa dianggap sebagai pasar, lebih seperti anak-anak yang bermain-main. Hal ini terlihat jelas ketika sekte-sekte ini menjaga kondisi mereka dan menyapu bersih suasana yang awalnya serius. Mereka kini menjadi nenek-nenek yang gaduh di pasar dan menawar harga. Pada titik ini, bahkan 18 raja merasa ini sedikit lucu. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadarinya setelah melihat pemandangan ini. Bagus, sangat bagus. Li Qiye memperkenalkan lengan bajunya untuk menghentikan penawaran-penawaran garis keturunan dan akhirnya menganggukkan kepalanya untuk berkata, saya telah mendengar syarat dan tuntutan Anda. Dengan itu, semua silsilah tidak bisa tidak melihat ke arah Li Qiye. Faktanya, semua mata terletak di dekatnya saat ini. Mereka ingin melihat bagaimana Li Qiye akan mengakhiri adegan konyol dengan tuntutan selangit ini. Banyak orang bahkan bertanya-tanya apakah Li Qiye yang gila ini benar-benar dapat memenuhi permintaan tersebut. Setelah semua orang diam, Li Qiye akhirnya berdeham dan perlahan berkata, saya adalah orang yang sangat reseptif. Setiap orang mempunyai keinginan, jadi saya mendengarkannya. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, mengenai kondisi dan tuntutan Anda, saya harus menyampaikan permintaan maaf saya karena saya benar-benar tidak dapat memenuhinya setelah mendengarkan. Sekarang setelah semuanya selesai, Anda perlu mendengar kata-kata saya sendiri juga. Hanya ada satu hal yang ingin kukatakan segera menghilang dari pandanganku. Enyahlah sejauh mungkin dariku. Saat kata-kata ini keluar, raut wajah semua orang tiba-tiba berubah menjadi sangat jelek, terutama mereka yang berada di pihak lawan yang menyebutkan tuntutan mereka sebelumnya.
Pada titik ini, banyak penggarap yang menyaksikan merasa sangat puas, terutama setelah melihat para ahli dari klan King dan sekte lainnya tampak seperti baru saja menelan lalat. Ada yang tertawa dalam hati, namun mereka tidak berani tertawa terbahak-bahak karena aura leluhur Huang Fu masih cukup mengancam. Apakah ini lelucon? Saat ini, aura leluhur Huang Fu sangat menakutkan, terutama saat wajahnya berubah dingin, auranya dapat sepenuhnya membekukan radius sekitar 10.000 mil, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah seluruh ibu kota berada dalam pemandangan. Tidak ada keraguan bahwa leluhur Huang Fu, saat ini, sedang marah. Kemarahan paragon berbudi luhur bahkan bisa mengubah temperamen langit menyebabkan dunia menjadi tanpa cahaya. Pada detik ini, semua orang menjadi gelisah dan benar-benar diam di bawah kemarahan leluhur. Li Qiye sedikit mengangkat isinya dan berkata, bagiku, ini tidak jauh berbeda dengan lelucon. Junior, saat klan Huang Fu marah, sungai darah akan mengalir. Saat aku bergerak, gunung dan sungai akan runtuh. Leluhur Huang Fu dengan dingin berkata, jika Anda tidak dapat memimpin, mintalah orang lain dari negara Anda untuk maju dan memenuhi permintaan saya karena ini masih belum terlambat. Jika kamu menolak, menyakiti Hauer dan membodohiku sudah lebih dari cukup alasan untuk menghancurkan negaramu. Benar, Istana Kekaisaran perlu menunjukkan ketulusan. Jika Anda tidak menepati kata-kata Anda dan menganggap urusan nasional sebagai lelucon, hal itu akan menyebabkan keruntuhan negara. Pada saat ini, Master Klan King juga berkata dengan serius, Istana Kerajaan menyebabkan putraku dan bahkan melindungi pembunuhnya. Saat ini, mereka tidak ingin menepati janjinya, ini mendiskreditkan seluruh negara. Sudah waktunya untuk pergantian kepemimpinan, negeri bambu raksasa seharusnya dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Semua anggota sekte yang mendukung klan King berseru, ya, kita harus menjamin tirani Istana Kekaisaran yang tidak kompeten. Atau warga kita harus terus menderita dalam situasi mengerikan ini. Saya hanya akan mengungkapkan sekali. Aku memberi kesempatan, tapi kalian semua tidak menghargainya. Li Qiye perlahan berkata, jadi sekarang, hanya ada satu tujuan, dan itu adalah mencuci tangga ini dengan darahmu. Membunuh mereka semua. Dengan itu, dia hanya menggenggam tangan. Kesombongan Li Qiye menyebabkan banyak orang yang menyaksikannya menjadi tercengang. Kata-kata ini terlalu keterlaluan. Di hadapannya ada paragon berbudi luhur. Bahkan para raja saling memandang. Saat ini, mereka tidak tahu harus berbuat apa, haruskah mereka mengambil tindakan atau terus mengawasi. Leluhur Huang Fu menatap Li Qiye dan tetap diam. Dia masih menunggu untuk melihat apa yang disembunyikan oleh negeri bambu raksasa di balik lengan bajunya. Pada saat ini, Raja Surgawi dari klan Huang Fu mencibir dan melangkah maju. Energi darahnya segera melonjak ke langit seperti seekor naga ketika dia berteriak, bodoh, tergeletaklah di hadapanku. Saat kata-kata ini keluar, sebuah telapak tangan besar langsung menuju ke arah Li Qiye, untuk menangkapnya hidup-hidup. Li Qiye bahkan tidak menutup wajahnya dengan telapak tangan Raja Surgawi ini, dia masih duduk di sana tanpa bergerak. Pada saat yang sama, Nyonya Ziyan dan 18 raja menjadi sangat terkejut. Namun sebelum telapak tangan raksasa itu bisa menangkap Li Qiye, sebuah suara kecil muncul, dan Raja Surgawi ini langsung berubah menjadi kabut berdarah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak dan dia tidak tahu bagaimana dia bisa mati. Jangan berani. Dalam sekejap, leluhur Huang Fu meraung keras, raungan ini mampu menghancurkan gunung dan sungai. Kali ini, dia akhirnya mengambil tindakan dan segera mengeluarkan senjata takdir aslinya. Pedang ilahi melonjak ke seluruh langit, ingin membunuh makhluk yang baru saja membunuh Raja Surgawi. Ledakan. Tapi sebelum pedang itu bisa dikurung ke bawah, pedang itu langsung hancur saat potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya berterbangan kemana-mana. Selanjutnya terdengar suara ping kecil saat tubuh leluhur ini dipaku di gerbang ibu kota. Saat ini, matanya masih menatap lawannya, namun dipenuhi rasa takut. Dia gagal melihat bagaimana lawannya bergerak bahkan pada saat kematian yang kedua. Akhirnya, masyarakat melihat dengan jelas bahwa pelaku pembunuhan leluhur Huang Fu hanyalah sebatang mengomel bambu kecil dengan daun segar. Cabang ini menusuk dahi leluhur dan menempelkannya ke gerbang, cabang itu segera menghancurkan nasib aslinya. Satu cabang, satu pukulan fatal, ini terlalu mengejutkan. Ini adalah paragon berbudi luhur.
Nenek moyang kekuatan besar. Namun, dia mati begitu saja tanpa ada kesempatan untuk melawan. Bagaimana mungkin penonton tidak terkejut? Pada saat ini, orang-orang terengah-engah dengan mulut terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur. Mereka tidak bisa tenang dan pikiran mereka kosong sama sekali. Saya telah memberi Anda semua kesempatan, tetapi Anda memilih untuk tidak mengambilnya. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan, jadi saya hanya bisa meminta maaf. Sementara semua orang masih terguncang, Li Qiye perlahan mengucapkan kata-kata acuh tak acuh dan tanpa beban ini. Selama kutipan itu, satu orang berhasil menenangkan diri dan bergidik dengan ekspresi pucat sebelum tergagap, wah, leluhur Kingku adalah Raja Pil, dan paragon berbudi luhur yang tak terkalahkan. Jika kamu berani. Pada saat ini, jiwa Master Klan King telah ketakutan keluar dari tubuhnya dan terus mundur ke belakang. Klan King, mulai hari ini, tidak akan ada lagi Klan King di negeri bambu raksasa. Namun, saya akan memberikan klan Anda jalan untuk bertahan hidup, kepada orang tua dan muda, kalian semua segera keluar dari negeri bambu raksasa. Li Qiye tersenyum meremehkan dan memerintahkan, hancurkan Klan King dan tanah leluhurnya. Berdengung, di atas awan yang tinggi, terlihat secercah sinar hijau bergerak dari pohon bambu raksasa. Pada saat ini, muncul dahan bambu berbentuk anak panah. Dengan suara pelan, dahan itu segera menembus langit dan melintasi jarak yang sangat jauh menuju halaman Klan King. Ledakan. Pada detik ini, kobaran api yang tak terbatas melonjak ke langit dari Klan King, menyebar ke seluruh negeri. Tidak, namun, nyala api yang berkobar ini segera padam dalam sekejap mata. Ratapan yang tertidur dan melengking menggema di seluruh dunia, diikuti dengan suara dentuman yang keras. Bumi berguncang sekali seolah-olah ada sesuatu yang menembus bumi dari kedamaian. Ba. Di tengah kebingungan, dahan bambu yang melintasi wilayah tadi telah kembali. Mayat yang tak terhitung banyaknya mendarat di depan istana kerajaan. Tidak, leluhur. Saat tubuh-tubuh ini terjatuh, Master Klan King berseru sedih, kakek, ayah, paman. Raja Pil. Seorang berteriak ngeri setelah melihat seorang lelaki tua yang sangat agung di antara mayat-mayat itu. Dada lelaki tua ini telah tertusuk seluruhnya, dia tidak mungkin lebih mati. Seluruh tubuh ini adalah karakter hebat dari Klan King, yang terdiri dari leluhur, tetua, dan tetua. Semua telah tertusuk dahan bambu ini. Dari ekspresi mereka, orang dapat mengatakan bahwa mereka semua tidak berdaya untuk melawan, di luar Pil King, dan kehilangan nyawa hanya dalam satu serangan. Pada saat ini, Master Klan King tenggelam dalam kesedihan. Dia kehilangan semua harapan setelah melihat mayat-mayat ini karena semua ahli Klan King ada di sini. Masing-masing dari mereka mampu mempertahankan suatu wilayah sendiri, tapi sekarang mereka semua sudah mati. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup. Li Qiye perlahan berkata tanpa menuangkan mata. Bas lampu hijau jatuh saat daun bambu perlahan berkibar. Setelah melihat daun ini, semua anggota dari sekte dan klan Huang Fu kehilangan akal karena ketakutan. Seseorang berteriak, sial, lari. Saat ini, banyak yang mundur untuk melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Brengsek. Daun bambu itu tiba-tiba melintas dan memenggal kepala semua pihak yang melarikan diri, termasuk para tetua tinggi dari klan Huang Fu dan Master Klan King. Satu demi satu, sekelompok kepala mulai berkembang guling dalam jarak yang cukup jauh di tanah. Mata semua kepala ini terbuka lebar. Mereka tidak dapat mempercayainya karena, pada saat ini juga, mereka dapat melihat aliran darah dari leher mereka sendiri. Air muntahan darah yang menyembur ini sangat spektakuler dan tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aliran sungainya berwarna merah cerah dan mewarnai tanah, mengalir perlahan bersama-sama. Akhirnya, bunyi gedebuk terdengar saat banyak mayat tanpa kepala jatuh ke tanah. Setelah melihat adegan ini, apakah itu penonton atau raja atau Nyonya Ziyan, semua yang berdiri di sana tampak konyol tanpa bisa berbicara. Pada titik ini, semua sekte dan klan yang muncul di sini menghilangkan seluruhnya. Bahkan tidak ada satu orang pun yang berhasil bertahan hidup. Daun bambu yang menghijau dengan lembut terbang ke telapak tangan Li Qiye. Li Qiye dengan lembut meniupnya, menyebabkan setetes darah di daun itu jatuh ke tanah, meresap ke dalam lumpur. Daunnya masih hijau dan halus seperti sebelumnya. Li Qiye dengan lembut mengelusnya seolah itu adalah harta karun yang langka. Namun, di mata orang lain,
ini bukanlah daun hijau melainkan senjata paling menakutkan di dunia ini. Senjata pembunuh yang ganas. Saat ini, semua ketakutan dan tidak bisa tenang, termasuk Nyonya. Tidak ada pikiran yang terlintas di benak mereka, hanya sekilas yang dapat ditemukan. Tidak ada yang mengira, hal-hal akan terjadi seperti ini atau akan berakhir seperti itu. Sebelumnya, banyak yang mempunyai spekulasi berbeda mengenai bencana ini. Ada yang berasumsi bahwa istana kerajaan akan terpecah, ada yang mengira akan ada penyelesaian damai, dan ada juga yang berpendapat bahwa penguasa negara akan berubah. Namun, dari semua spekulasi yang ada, tidak ada seorang pun yang memikirkan tentang bambu raksasa itu, bahkan nyonyanya pun tidak. Meskipun dia sangat percaya diri pada Li Qiye, dia tidak mempertimbangkan bambu raksasa itu. Bahkan dalam mimpi terliarnya sekalipun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk melihat bambu raksasa beraksi selama hidupnya. Negara ini dinamakan bambu raksasa karena merupakan penjaga ilahi mereka. Kisah ini telah diwariskan selama jutaan tahun. Sejak berdirinya negara ini, bambu telah ada dan dianggap sebagai simbol dan pelindung negara. Faktanya, negara ini gemetar, negara ini selalu damai, sehingga tidak ada yang pernah mendengar bambu raksasa bergerak atau membunuh musuh. Oleh karena itu, meski disebut sebagai penjaga ilahi, sebagian besar orang hanya menganggap sebagai bagian dari pemandangan indah, daya tarik simbolis ibu kota. Bahkan penduduk ibu kota pun telah melupakan pohon di atas kepala mereka yang menjulang tinggi ke pemandangan alam ini. Bagi mereka, bambu telah menyatu dalam kehidupan mereka. Negara ini memandang keberadaan bambu sebagai sesuatu yang familiar. Namun, masyarakat akhirnya melihat bambu raksasa itu beraksi hari ini. Satu pembunuhan cabang Paragon berbudi luhur sementara yang lain menghancurkan klan King, belum lagi satu daun membantai banyak raja surgawi dan penguasa surgawi. Rekor pertempuran yang termasyhur ini terlalu menakutkan dan menakutkan. Keberadaan seperti itu memang layak disebut dewa, dan bukan sekadar nama. Di halaman, tidak ada yang menyangka akan melihat bambu raksasa menyerang dengan kehadirannya yang tak terkalahkan, bahkan dalam mimpi mereka pun tidak. Siapakah sangka bambu raksasa yang hanya dianggap bagian dari bentangan alam ini mampu menyembelih nenek moyang seperti babi? Sebenarnya hal ini seharusnya tidak mengherankan. Selama jutaan tahun, sangat sedikit orang yang berani menyinggung negeri bambu raksasa. Eksistensi seperti kerajaan alkimia, klan Jianlong, bahkan nenek moyang mereka yang tidak mengetahui keberadaan gagak hitam masih mengetahui bahwa negeri bambu raksasa adalah tanah terlarang. Selama tahun-tahun yang panjang dan sulit, tidak ada seorang pun yang berani menyerang negeri bambu raksasa, jangan sampai mereka dihancurkan oleh tangan gelap. Faktanya, bagi raksasa seperti kerajaan alkimia, bahkan ketika kaisar abadi mereka masih hidup, para kaisar telah memperingatkan murid-murid mereka untuk tidak pernah menyentuh negeri bambu raksasa. Eksistensi seperti kaisar abadi mengetahui bahwa meskipun negaranya hanya berukuran rata-rata, negara tersebut memiliki status yang luar biasa di 9 dunia. Bayangkan saja, ketika negara ini didirikan, bahkan sekelompok God King datang untuk merayakannya serta berbagai ras di 9 dunia. Kaisar abadi dari generasi itu juga datang. Bahkan pendirian garis keturunan-keturunan tidak akan mendapatkan perlakuan sebesar itu. Karena asal-muasal negeri bambu raksasa yang misterius, tempat ini menjadi tempat terlarang bagi banyak tokoh besar, sehingga memberikan ketenangan bagi generasi mendatang. Orang-orang yang benar-benar tak terkalahkan tidak bersedia menduduki negara, sementara karakter biasa tidak dapat menimbulkan masalah besar, sehingga bambu raksasa jarang mengambil tindakan dalam jutaan tahun terakhir. Dengan demikian, dunia telah lupa bahwa bambu raksasa itu sebenarnya adalah penjaga ilahi dan hanya melihatnya sebagai bagian dari pemandangan yang indah. Namun hari ini, bambu raksasa telah mengambil tindakan dan segera mengejutkan dunia dengan membunuh paragon berbudi luhur dan membantai raja seolah-olah surgawi olah itu bukan apa-apa. Saat darah mengalir di jalan, bau busuk meresap ke seluruh sudutnya tanpa hilang. Baunya yang masih menempel di hidung semua orang membuat mereka mual. Gleg, saat mereka sadar kembali, banyak orang yang muntah tanpa henti, hampir mendapatkan semua isi perut mereka. Mereka yang lebih terjatuh ke tanah dan membuang air besar di celananya sendiri karena ketakutan. Yang lainnya ketakutan dan mucat. Ini adalah Virtuous Paragon, tapi dia mati begitu saja.
Terlebih lagi, klan yang dikarakteristikkan telah berdiri kokoh selama beberapa generasi segera dihancurkan, bahkan dengan perlindungan teladan orang lain, ia tidak bisa lepas dari nasibnya. 18 Raja juga sangat mengejutkan. Pemandangan ini terlalu menakutkan. Sayang sekali, pada saat ini, Li Qiye masih duduk di kursi berlengannya, merasa seperti di rumah sendiri, sambil berkata, "Saya menyukai perdamaian dan tidak ingin api perang mencapai tempat ini, namun sayangnya, beberapa orang membutuhkan darah mereka untuk mencuci negeri ini sebelum memahami logika sederhana ini." Oleh karena itu, Li Qiye dengan lembut meniup daun bambu di telapak tangannya. Perlahan-lahan ia melayang ke udara dan kembali ke pohon bambu, masih hijau dan cantik seperti sebelumnya. Saat ini, daun ini sama sekali tidak menyerupai senjata pembunuh yang telah membunuh banyak raja surgawi. Tidak ada bedanya dengan daun biasa. Banyak yang mau tidak mau mengangkat kepala untuk melihat bambu raksasa di langit di tengah awan. Di tengah hembusan angin sepoi-sepoi, dedaunan bambu sedikit berkibar sehingga menimbulkan suara gemerisik kecil yang cukup sulit terdengar. Siapapun yang melihat bambu raksasa itu sekarang memiliki sikap hormat dan kagum. Tidak ada yang berani menyembunyikan sedikit pun rasa jijik karena mereka semua mengerti, saat ini, bahwa bambu raksasa ini bukanlah pohon sederhana, itu adalah dewa yang tak terkalahkan. Sebelum ada yang menyadarinya, beberapa orang bahkan berlutut dan menatap bambu raksasa itu dengan penuh kesalehan di mata mereka. Mata Li Qiye perlahan-lahan beralih ke arah para penonton dan perlahan-lahan ia berkata, "Negeri bambu raksasa adalah kota yang damai bagi penduduknya untuk menetap dan memiliki kehidupan yang baik. Bahkan aku tidak ingin mewarnai tanah ini menjadi merah dengan darah, tapi jika ada yang berani menyerang negara ini, aku tidak keberatan mengecat tanah ini dengan warna merah, mengecat seluruh dunia pengobatan batu dengan warna merah, atau bahkan seluruh 9 dunia dengan warna merah. Tak seorang pun akan dimaafkan jika melanggar ketenangan negeri bambu raksasa. Ini adalah aturan ketat yang tidak pernah berubah sepanjang zaman, tidak peduli apakah itu masa lalu, masa kini, atau masa depan." Ucapan Li Qiye sangat ringan dan tenang, namun mengandung peringatan berdarah dan kejam. Kata-kata ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperingatkan orang-orang di sini, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah para raksasa yang tertidur di bawah dunia pengobatan batu. Negara bambu raksasa yang tidak dapat diganggu-gugat adalah peraturan yang sangat ketat. Setelah beberapa generasi berlalu, bahkan jika Li Qiye tidak kembali untuk melihat negara tersebut, dia akan tetap menyukainya. Saat ini, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Sebelumnya, mereka akan berpikir bahwa Li Qiye sakit jiwa, tapi sekarang, mereka mengerti bahwa itu bukan masalah. Di matanya, klan Qing dan klan Huangfu tidak layak disebut sebagai sumber masalah. Apalagi Nyonya Ziyan, yang berada di sebelahnya, terguncang. Terlebih lagi, dia bahkan lebih terkejut dibandingkan yang lain. Karena dia tahu bahwa Li Qiye bisa berkomunikasi atau bahkan memerintah pohon bambu raksasa itu. Bagaimana mungkin dia tidak heran dengan hal ini? Selama jutaan tahun, satu-satunya orang yang dapat berkomunikasi dengan pohon itu adalah nenek moyang mereka. Sementara banyak orang yang masih tercengang, Li Qiye mengulurkan tangan dan berkata, "Baiklah, sekarang sudah berakhir. Gantungkan mereka di dinding agar semua orang bisa melihat nasib mereka yang memprovokasi negeri bambu raksasa kita." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam pandangan semua orang, Li Qiye sepertinya hanya melakukan hal sepele. Ini berarti membunuh paragon berbudi luhur dan menghancurkan sebuah klan. Tapi dia bahkan tidak memasukkan mata. Bahkan tokoh-tokoh hebat pun harus bergidik setelah melihat sikap Li Qiye karena mereka memahami satu hal, anak tak dikenal di hadapan mereka ini jelas merupakan karakter yang kejam, seorang pembunuh yang melakukan pembunuhan tanpa menirukan mata. 18 Raja dengan cepat mengantarkan Li Qiye kembali ke istana. Tentu saja, mereka juga terkejut olehnya. Dulu ketika Li Qiye mengatakan dia ingin membunuh leluhur Huangfu, mereka semua merasa bahwa tindakan Li Qiye tidak masuk akal. Tapi sekarang, semuanya terjadi seperti yang dia katakan, jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Pada saat ini, mereka menganggap Li Qiye tidak dapat diduga dan penuh teka-teki. Pada hari yang sama, negeri bambu raksasa mengeluarkan pesan, klan Qing telah dihancurkan dan tanah leluhurnya telah dihancurkan seluruhnya. Semua warisannya telah berubah menjadi abu. Meskipun tua dan muda masih hidup,
dengan semua yang sebelumnya hancur, klan Qing telah tamat. Mulai sekarang, tidak ada lagi yang ada di negeri bambu raksasa. Para penyelintas meninggalkan negara itu dalam semalam dan menghilang dari dunia sejak saat itu. Sebelumnya, rumor menyebar kemana-mana di seluruh negeri. Beberapa bangsawan menjadi sangat berubah-ubah hingga mengirim pasukan, tetapi hanya dalam 1 hari, seluruh negeri menjadi sunyi lagi, dan semua rumor langsung menghilang. Para penguasa yang dulunya bertekad menerima berita dari ibu kota dan bergidik. Mereka langsung duduk dengan ekspresi cetak saat keringat dingin membasahi punggung mereka. Sementara itu, sekte-sekte yang tidak mengambil tindakan merasa beruntung dan senang karena mereka tidak ikut serta secara membabi buta. Jika tidak, nasib mereka bisa dengan mudah dibayangkan. Pada malam hari, sekelompok lelaki tua berambut abu-abu tergeletak di luar istana. Beberapa dari mereka adalah kepala sekte mereka sementara yang lain adalah tetua dan senior. Mereka semua adalah anggota sekte yang menyuarakan dukungan mereka terhadap klan Qing, semuanya memiliki status yang bagus. Setelah sekte-sekte ini menerima berita dari ibu kota, mereka menjadi lumpuh. Begitu mereka tenang, para master sekte dan anggota senior ini berlari ke ibu kota untuk memohon ampun. Bagaimana mereka berani membalas? Hasil dari klan Qing jelas terlihat oleh semua orang. Klan dicirikan yang berdiri kokoh selama beberapa generasi menghilang dengan mudah. Bahkan eksistensi seperti Pil Qing dihilangkan sehingga sekte seperti mereka bahkan lebih diabaikan. Dengan demikian, para ketua sekte dan anggota senior hanya bisa bersujud di dalam ibu kota. Selama ini bisa melindungi sekte dan warisan mereka, mereka bersedia melakukannya bahkan dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dalam satu malam, kekacauan dan rumor yang kacau balau langsung dipadamkan. Tidak ada sekte atau pemikiran yang berani melakukan tindakan mengecewakan. Ini adalah hasil yang diinginkan Li Qiye, menggunakan metode yang kejam untuk menghalangi ambisi individu. Dia akan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet dan segera menghentikan ancaman nakal mereka. Saat tirai malam dibuka, Nyonya Ziyan bertanya kepada Li Qiye, banyak master dan senior sekte yang bersujud di luar, siap menerima perintah mereka. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Pada saat ini, 18 raja tampil spektakuler di hadapan Li Qiye. Mereka memandangnya dengan mata penuh kekaguman dan ketakutan. Biarkan mereka berlutut, lalu kamu bisa menghadapinya sesukamu. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh, saya bukan raja kerajaan, Andalah yang bertanggung jawab atas masalah ini. Nyonya itu hanya bisa menghela nafas pelan setelah melihat ke arah Li Qiye. Dalam hatinya, dia tahu bahwa Li Qiye tidak akan tinggal di negeri bambu raksasa. Cara lain untuk menjelaskannya adalah tidak ada apapun di sini yang dapat menahannya. Mengapa kamu tidak ingin tinggal di sini? Nyonya itu dengan lembut bertanya pada Li Qiye. Dia bersedia segera turun tahta jika Li Qiye ingin tetap tinggal. Li Qiye membalas tatapannya dan, setelah beberapa saat, dia memalingkan muka ke kejauhan dan perlahan berkata, saya adalah seorang pembunuh massal. Tanah yang saya injak ditakdirkan untuk diaspal dengan tulang kering. Denganku di sini, bau darah pada akhirnya akan meresap ke udara. Ini adalah negeri yang damai, jadi saya tidak akan melibatkannya dengan adegan pembantaian. Nyonya menjadi diam. Li Qiye pernah mengucapkan kata-kata serupa sebelumnya. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi karena dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu memilih negeri bambu raksasa? Untuk apa kamu datang ke sini? Dia tahu bahwa kunjungan Li Qiye bukanlah suatu kebetulan belaka. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia ada di sini untuk mencari harta karun mereka karena tidak ada apapun di sini yang dapat menggodanya. Mengenai pertanyaan ini, Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab. Dia terus diam-diam melihat ke cakrawala untuk waktu yang lama. Tentu saja, dia tidak bisa menceritakan rahasianya padanya. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menghela nafas dan menyesali perubahan waktu yang sedang berlangsung. Dia akhirnya menoleh ke arahnya dan bertanya, mengapa Anda harus berpartisipasi dalam konferensi ini? Nyonya tidak menyembunyikannya dan mengungkapkan alasannya, ada satu item yang sangat saya butuhkan dari konferensi alkimia ini. Sangat penting bagi saya untuk menerobos ke ranah Virtuous Paragon. Kamu adalah bambu valet yang terbentuk dari Dao, jadi bisa dikatakan akarmu sangat menakjubkan dan langka. Bakat Anda sangat tinggi dan, dengan asal-usul Dao yang begitu hebat,
Anda seharusnya bisa terbang ke surga dengan mudah. Kalau tidak salah, sebelum kamu mengambil wujud, kamu mengalami kesengsaraan petir sehingga asal dao kamu telah dirugikan. Meski lukanya kini sudah hilang, sulit bagimu untuk terus mengambil langkah selanjutnya, oleh karena itu kamu membutuhkan harta surgawi, bukan? Li Qiye perlahan berkata sambil menatapnya. Kata-katanya menyebabkan wajah nyonya itu berubah drastis. Ini bisa dikatakan sebagai rahasia negara, rahasia yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Bahkan mereka yang mengetahui rahasia ini tidak akan mengungkapkan rahasia ini, tapi Li Qiye mengetahuinya dengan baik. Nyonya itu menarik nafas dalam-dalam, dia perlahan-lahan menjadi terbiasa dengan kecenderungan Li Qiye yang selalu memberikan kejutan. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa salep untuk pemulihan adalah bagian dari dao sertifikasi, dan dengan keahliannya yang hebat, dia seharusnya bisa melihat luka masa lalunya ini seharusnya tidak mengejutkan. Dia tersenyum masam dan dengan lembut mengangguk untuk berkata, "Ya, ini benar, saya pernah mengalami kecelakaan petir sebelumnya." Pada titik ini, dia menghela nafas lagi dan melanjutkan, negeri bambu raksasa belum menghasilkan paragon berbudi luhur. Selama beberapa generasi, nenek moyang kita tersegel di dalam batu era darah, dan situasinya tidak tampak terlalu optimis karena energi darahnya telah terbaring. Kita tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan di bawah tanah. Oleh karena itu, pada generasi ini, saya ingin sekali mencapai alam virtues paragon untuk berkontribusi pada negara. Selama puluhan juta tahun, banyak leluhur dan makhluk tak berpenghuni yang terkubur di batu era darah dan terkubur di bawah tanah. Namun, banyak dari mereka yang akhirnya mati di dalam batu tersebut. Meskipun batu tersebut dapat melindungi seseorang dalam jangka waktu yang lama, namun batu tersebut bukanlah obat yang dapat menyembuhkan segalanya. Seiring berjalannya waktu, bahkan mereka yang berada di dalam batu perlahan-lahan akan kehilangan vitalitasnya, dan kehilangan ini akan bertambah selama bertahun-tahun. Hal ini terutama berlaku bagi nenek moyang yang masa hidupnya telah habis, bahkan lebih sulit lagi bagi mereka untuk bertahan. Karena situasi ini, nenek moyang yang hampir mati tidak ingin muncul karena kemunculan mereka berikutnya akan menandakan kematian mereka. Li Qiye menatapnya sebelum berkata dengan ringan, "Jangan khawatir, saya akan memberikan barang yang Anda inginkan karena saya secara pribadi akan pergi ke konferensi yang merendahkan kerajaan alkimia." Dia membukakan pandangannya setelah menyelesaikan kalimat ini. Nyonya itu dengan lembut mengangguk tanpa berkomentar. Di dalam klan Huangfu, ketua klannya telah menerima berita dari negeri bambu raksasa, sehingga dia tiba-tiba berteriak, "Apa?" Dia terjatuh di kursinya setelah mendengarkan berita ini. Para tetua yang hadir semuanya saling melirik dengan ekspresi jelek terpampang di wajah mereka, beberapa penuh amarah sementara yang lain menunjukkan kedamaian. Seorang tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, negeri bambu raksasa sudah bertindak terlalu jauh. Pertama mereka menyakiti HOR, dan sekarang mereka bahkan membunuh nenek moyang kita. Ini akan menjadi pertikaian darah yang tidak dapat didamaikan. Setelah beberapa saat, ketua klan menjadi tenang dan menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara dengan nada serius kepada para tetua, "Ini merupakan pelanggaran besar bagi klan kami. Apakah kalian para tetua punya pendapat tentang ini?" Para tetua yang terkejut dan marah secara alami merasa sulit untuk membiarkan hal ini terjadi, kecuali mereka bisa membalas dendam. Klan mereka selalu menganggap dirinya tinggi. Itu adalah klan yang luar biasa, dan meskipun mereka belum pernah menghasilkan kaisar alkimia, dao spesifikasi mereka bisa dikatakan berasal dari kerajaan alkimia. Keterampilan menggambarkan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan seperti klan King sebelumnya. Apa yang membuat mereka semakin bangga adalah bahwa klan mereka telah menjadi mertua kerajaan alkimia selama beberapa generasi, sehingga membuat mereka mendapatkan posisi penting di dunia alkimia dan bahkan di seluruh dunia pengobatan batu. Seperti kata pepatah lama, meskipun Anda tidak peduli pada biksu tersebut, Anda tetap harus mempertimbangkan Buddha. Oleh karena itu, banyak kekuatan besar yang sangat mendukung klan Huangfu di alam alkimia. Hal ini semakin menambah kebanggaan mereka. Dari sudut pandang mereka, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memprovokasi mereka, namun kini, negeri bambu raksasa tidak hanya merugikan keturunan mereka, mereka juga membunuh leluhur mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, meskipun mereka marah,
mereka tidak kehilangan rasionalitasnya. Nenek moyang yang pergi ke negeri bambu raksasa adalah nenek-nenek termuda mereka, namun tetap saja, dia sekarang adalah paragon berbudi luhur yang sudah mati. Mungkin kita harus mengundang 3 leluhur untuk keluar, seorang tetua berpikir. Hal ini menimbulkan beberapa pemikiran dari para tetua lainnya karena ini akan menjadi kekuatan terkuat mereka. Hanya leluhur ketiga inilah yang tersisa, dan mereka telah disegel sejak lama. Negeri bambu raksasa itu tidak masuk akal dan kejam, mereka menjanjikan pembunuhan secara sewenang-wenang terhadap teman. Mungkin, kita perlu meminta kerajaan alkimia untuk datang dan menegakkan keadilan. Saran sesepuh lainnya, usulan seperti itu tidak langsung diterima di benak para tetua dan ketua klan. Meskipun mereka adalah mertua kerajaan alkimia, pasangan pernikahan mereka hanyalah raja prefektur. Masih sulit bagi mereka untuk bertemu dengan cabang utama kerajaan alkimia, atau yang oleh orang luar disebut sebagai keluarga pemerintahan. Mereka semua tahu bahwa mengundang kerajaan alkimia bukanlah tugas yang mudah. Master Klan dapat mencoba menemukan Raja Pilar Dunia. Jika Raja bersedia membantu, mungkin kita bisa meminta kerajaan alkimia untuk mewakili kita. Seorang tetua berkata, negeri bambu raksasa mungkin memiliki dewa penjaga, tapi lalu kenapa? Selama kerajaan alkimia bersedia muncul, bahkan seorang God King pun tidak akan macam-macam dengan mereka. Ide ini tidak buruk. Master Klan tidak bisa tidak berpikir. Raja Pilar Dunia adalah penguasa sebuah prefektur di kerajaan alkimia. Dia telah menikahi seorang putri dari klan Huangfu, jadi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan klan tersebut. Pada generasi ini, tali yang menghubungkan klan Huangfu dan kerajaan alkimia adalah Raja Pilar Dunia. Sebagai salah satu garis keturunan tertua, kerajaan alkimia adalah raksasa di dunia ini. Namun, untuk sekte dengan 3 kaisar abadi dan 4 kaisar alkimia, mereka selalu bersikap rendah hati, terutama keluarga kekaisaran. Orang luar jarang melihat anggotanya, termasuk klan Huangfu yang memiliki hubungan dengan kerajaan selama beberapa generasi. Masih sangat sulit untuk bertemu dengan anggota kerajaan, bahkan untuk klan Huangfu. Klan Master, rencana ini layak dilakukan. Pemimpin tinggi lainnya menyatakan, Raja Pilar Dunia adalah seorang pemuda ajaib di kerajaan dengan kontribusi besar, dia sangat dihargai oleh eselon atas. Jika Raja bersedia berbicara mewakili kita selain hubungan kita dengan Periming, maka kita masih memiliki harapan untuk meyakinkan kerajaan alkimia. Benar, Master Klan, Periming ada hubungannya dengan kita, jadi akan lebih baik lagi jika kita bisa bertemu dengannya. Tetua tinggi lainnya mau tidak mau menambahkan. Setelah dinasihati oleh para tetua, adalah salah jika mengatakan bahwa ketua klan tidak tergoda. Dia pastinya tidak bisa menelan kemarahan ini, perseteruan seperti itu merupakan penghinaan besar bagi mereka. Sebagai penguasa klan, jika dia tidak bisa menghilangkan rasa malu ini, maka dia akan dilanda rasa bersalah. Namun, dia masih belum yakin karena dia berbeda dari para tetua yang biasanya mengasingkan diri. Dia bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan kekuatan besar, terutama kerajaan alkimia. Dia sangat jelas tentang hubungan mereka dengan kerajaan alkimia. Meskipun keturunan kerajaan alkimia, Periming, memiliki hubungan kekerabatan dengan klan Huangfu, pada kenyataannya, hubungan tersebut sangat jauh dan berlangsung selama beberapa generasi. Faktanya, dia sendiri hanya pernah melihat Periming sekali. Ini terjadi ketika dia masih belum menjadi keturunan utama kerajaan alkimia. Ketika dia akhirnya mendapatkan posisi ini, menggunakan hubungan tipis klan Huangfu untuk mengatur pertemuan lebih sulit daripada mencapai surga. Sebenarnya dia dan seluruh klan selalu berusaha menggunakan hubungan ini sebagai keuntungan. Jika Periming sendiri menerima hubungan ini, maka klan Huangfu mereka akan mampu naik tinggi dan mendapatkan dukungan yang besar. Masalahnya adalah mereka tidak pernah mampu melakukannya. Dia telah mencoba untuk bertemu Ming Yexue beberapa kali sebelumnya tetapi tidak berhasil. Alasan mengapa Huangfu Hao menghabiskan banyak uang untuk membeli kuali surgawi itu adalah agar dia dapat menggunakan benda ini untuk membangun koneksi tipis itu. Tuan Klan, meskipun sangat sulit untuk bertemu dengan keluarga kekaisaran, kami memiliki ikatan yang kuat dengan Periming. Kita hanya perlu bersiap dan meminta Raja Pilar Dunia membukakan jalan bagi kita, itu masih mungkin. Banyak orang tua yang sangat mendukung rencana ini.
Ketua klan menarik napas dalam-dalam dan menjadi bertekad. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka harus berkomunikasi dengan kerajaan Alkimia. Baiklah, aku secara pribadi akan melakukan perjalanan ke kerajaan Alkimia untuk membalas dendam pada leluhur kita. Dia berkata dengan serius. Pemimpin tertinggi lainnya berpikir sejenak sebelum berbicara. Negeri bambu raksasa memiliki penjaga ilahi, jadi jika kita ingin melawan mereka di masa depan, bukankah kita harus meminta izin dari leluhur suci Gu? Leluhur suci Gu adalah salah satu dari 3 leluhur beruntung klan Huangfu yang masih tersisa. Dia yang tertua dan juga terkuat. Master klan Huangfu mengangguk dan berkata dengan nada formal, saya akan mengunjungi leluhur suci Gu dan meminta pendapatnya. Tidak perlu datang berdiskusi denganku, aku sudah tahu apa yang terjadi. Saat ini, suara yang dalam dan serak muncul di dalam ruangan. Meskipun mereka tidak dapat melihat orangnya, suaranya sendiri penuh dengan otoritas. Leluhur suci Gu. Setelah mendengar suara ini, semua orang di ruangan itu langsung bersujud. Suara lama itu melanjutkan, saya telah memahami situasi saat ini setelah mendengarkan. Ketua klan bisa pergi ke kerajaan Alkimia bukan untuk menjanjikan kerajaan Alkimia untuk mewakili kita, tapi untuk membangun hubungan ini. Jika kami didukung oleh keluarga kekuasaannya, tidak ada yang lebih baik bagi klan kami selain ini. Murid ini mengerti. Master klan Huangfu yang bersujud menurutinya. Namun, ada satu hal yang dilarang. Suara tua itu berkata, semua murid Huangfu dilarang masuk ke negeri bambu raksasa untuk membalas dendam, tidak satu langkah pun. Jika ada yang tidak patuh, keluarkan mereka dari klan. Kata-kata dari leluhur membuat para tetua terkejut. Mereka tidak tahu mengapa nenek moyang mereka mengatakan hal seperti itu. Tapi, leluhur, ketua klan tercengang dengan ini. Keturunan mereka hampir mati di negeri bambu raksasa, dan mereka juga kehilangan satu leluhur, 3 tetua, 5 tetua, dan banyak ahli. Mustahil untuk menyuruh mereka melepaskan permusuhan ini. Ini adalah keputusan saya, tidak ada yang mengancam dari ini. Suara lama terdengar, tidak ada yang berani menentang gengsinya. Ya, meskipun ketua klan tidak mau, dia tetap memutuskan untuk mengikuti perintah leluhur suci Gu. Aku tahu kalian semua merasa marah. Suara tua itu berbicara, tetapi tidak ada jalan lain. Negeri bambu raksasa tidak dianggap kuat, jadi meskipun mereka masuk dalam daftar kekuatan kelas 1, mereka tetap berada di peringkat terbawah. Namun, dalam benak semua makhluk agung, itu adalah zona terlarang di dunia pengobatan batu kita. Zona terlarang. Semua tetua tercengang karena ini pertama kalinya mereka mendengar ini. Ketua klan mau tidak mau bertanya, mengapa demikian? Jangan tanya aku karena aku juga tidak tahu. Singkatnya, ini adalah zona terlarang. Jika tidak demikian, lalu mengapa negara itu menempati sejumlah besar energi duniawi dari seluruh vena besar Azure yang elegan dan tidak ada seorang pun yang berani menolak hal ini sejak zaman kuno? Suara leluhur suci melanjutkan, bahkan kerajaan Alkimia tidak akan dengan mudah masuk ke negeri bambu raksasa. Kaisar Alkimia 100 rumput mereka pernah mendambakan nektar abadi, tapi bahkan dia tidak berani mencoba dan merebutnya. Setelah mendengar ini, semua tetua menjadi bingung. Mungkinkah negara kecil ini memiliki sesuatu yang bahkan diwaspadai oleh kerajaan Alkimia? Apakah itu karena penjaga ilahi mereka? Tanya ketua klan. Suara leluhur menjawab, saya khawatir tidak ada yang tahu. Setidaknya, aku tidak melakukannya. Singkatnya, jangan berpikir untuk menyerang negeri bambu raksasa. Tanah damai itu adalah zona terlarang, merusak ketenangan hanya akan mengundang bencana. Para tetua dan ketua klan mengangguk. Karena gu leluhur suci mereka mengatakan demikian, mereka tidak mengungkitnya lagi. Tapi darah klan Huangfu kita tidak akan tertumpah dengan sia-sia. Nenek moyang berbicara lagi dengan nada serius, Tuan klan mengatakan bahwa semua masalah ini disebabkan oleh seorang junior bernama Li Qiye. Tidak apa-apa kalau begitu, kematian akan dibayar dengan nyawanya, gunakan darahnya untuk menghapus pelanggaran ini. Jangan masuk ke negeri bambu raksasa. Tunggu sampai junior ini pergi, lalu luangkan waktumu untuk menghadapinya. Biarkan orang-orang di dunia ini tahu bahwa mereka yang melawan klan Huangfu kita tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Ketua klan membungkuk dan berkata, murid ini mengerti. Bawa Haoer ke sini, aku akan mentraktirnya. Saat ini, suara itu berbicara lagi. Ketua klan menjadi sangat gembira.
Gu leluhur suci mereka tidak hanya memiliki pemikiran yang mendalam, dia juga seorang alkemis yang luar biasa. Dengan bantuannya, HOR mereka pasti akan baik-baik saja. Saat ini, negeri bambu raksasa benar-benar sepi. Klan King telah dihancurkan, dan orang-orang yang mendukung mereka menerima hukuman satu per satu. Istana kekuasaan tetap tak tergoyahkan seperti sebelumnya, mungkin keadaan menjadi lebih stabil setelah peristiwa ini. Pohon bambu raksasa di dalam ibu kota juga menjadi lebih menakjubkan. Saat ini, siapapun yang memasuki ibu kota dan melihat ke awan untuk melihat bambu raksasa akan membawa rasa hormat di hatinya. Bahkan ada pula yang bersujud dan berdoa agar pohon tersebut dapat melindungi rumah dan keluarganya. Setelah membantai leluhur Huang Fu bersama dengan banyak ahli lainnya, Li Qiye tidak diminta untuk mengurus masalah apapun di negeri bambu raksasa. Semua pekerjaan telah diserahkan kepada Nyonya Ziyan. Dia masih menjadi penguasa seperti sebelumnya, mengurus gambaran besarnya. Faktanya, dia dan 18 raja benar-benar ingin Li Qiye tetap tinggal dan bahkan mengambil posisi raja kerajaan, tetapi Li Qiye tidak punya niat untuk melakukan hal itu. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengungkitnya lagi. Li Qiye tetap berada di istana dan tidak pernah melangkah keluar, dia hanya berada di balik pintu tertutup. Dia berlatih dengan susah payah dan, dengan usahanya, kecepatan kemajuannya cukup ideal. Bagi para penguasa, alam penguasa surgawi sangat penting karena ini adalah alam tempat seseorang berkomunikasi dengan Grand Dao untuk memperoleh kedalaman diri mereka sendiri. Hal ini untuk membangun landasan yang kuat untuk menjadi raja surgawi atau bahkan paragon berbudi luhur di masa depan. Hanya dengan benar-benar berkomunikasi dengan Dao dan memahami misterinya barulah seseorang dapat mencapai puncak luhur. Dengan melakukan hal tersebut, seseorang akan mampu melangkah lebih jauh lagi ke alam virtuous paragon dan menciptakan Grand Dao mereka sendiri yang hanya menjadi milik mereka saja. Berkomunikasi dengan Dao dan memahami misterinya adalah hal yang mudah bagi Li Qiye. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih berpengalaman darinya dalam hal memahami Dao dan membawa misteri ke tingkat tertinggi. Tentu saja, hal ini tidak perlu dikatakan lagi. Li Qiye memiliki 13 Fate Palace, satu-satunya orang yang mampu mencapai hal ini. Istana ke-13 menjulang di atas langit yang tinggi dan mencakup banyak sekali hukum. Dengan keuntungan yang tak tertandingi, masalah ini tidak penting baginya. Meski begitu, Li Qiye masih dengan tenang mengembangkan langkah demi langkah dan menurunkan masing-masing hukum kekayaan dan Grand Dao hingga mencapai evolusi tertinggi, lalu dia melangkah lebih jauh. Dapat dikatakan bahwa Li Qiye sedang mengingat semua hukum dan tekniknya yang sudah luar biasa sejak awal. Di bawah pelatihan seperti itu, bahkan seni paling umum di gudang senjatanya menjadi sangat misterius. Satu gerakan saja sudah cukup untuk mendorong harmonisasi dengan Grand Dao dan segudang hukum. Di luar budidaya Dao dan memperkuat fondasinya, Li Qiye menggunakan waktu luangnya untuk menyempurnakan segel dunianya. Pada saat ini, harta karun takdir yang sebenarnya telah terbentuk, sehingga membutuhkan lebih banyak energi darah dan perawatan dari Dao. Selama periode di mana dia tidak punya hal lain untuk dilakukan, Li Qiye akan mengambil batu yang ditinggalkan oleh Kaisar Abadi Wanxi untuk dilihat. Di lain waktu, dia akan memikirkan harta karun lainnya. Misalnya, item yang diambil dari dalam Alchemy Vault. Berbicara tentang Alchemy Vault, itu sangat nyaman dan gratis. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia sangat menyukai bidang alkimia Li Qiye. Ladang alkimia ini menampung ginseng leluhur, pohon anggur surgawi reinkarnasi, peoni cedera abadi. Semua jenis obat abadi yang hebat. Bagi ayam, inilah obat-obatan yang paling disukainya. Ia dengan mudah menganggap dirinya sebagai penjaga ladang dan mengurus persiapan tanah, penyiraman, pemupukan, dan penangkapan serangga. Tentu saja, pupuknya adalah urin dan fesesnya. Meskipun bidang alkimia Li Qiye memang luar biasa, Alchemy Vault dilahirkan untuk Dao Alkimia. Kotorannya adalah pupuk terbaik, bahkan untuk obat abadi. Karena itu, ayam sangat diterima di bidang alkimia. Masing-masing obat abadi sangat suka jika ada. Usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Karena ia dilahirkan untuk Dao Alkimia, itu adalah media terbaik untuk efek pengobatan, jadi dengan tetap berada di bidang ini, ia dipelihara oleh obat-obatan abadi, menyebabkan budidayanya menjadi lebih kuat. Tubuhnya juga mengalami perubahan bawaan. Pada saat yang sama, ketika tubuhnya membaik,
ia dapat melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dalam memberikan manfaat bagi bidang alkimia. Li Qiye memiliki terlalu banyak harta, jadi dia tidak menghabiskan terlalu banyak energi untuk mengolah obat abadi ini. Ayam yang mengawasi bidang alkimia sebagai penggantinya menyelamatkannya dari banyak pekerjaan, menghilangkan stres dari agendanya. Dalam sekejap mata, Li Qiye telah tinggal di negeri bambu raksasa selama hampir setengah tahun, dan konferensi kerajaan alkimia semakin dekat. Suatu hari, Nyonya Ziyan datang menemui Li Qiye dan berkata, konferensinya hampir tiba. Saya berencana pergi ke konferensi setelah perayaan ulang tahun Ayah Pohon Alpin. Ayah Pohon Alpin, Li Qiye berhenti sejenak setelah mendengar ini. Dia kemudian memandang ke arah nyonya itu dan berkata, apakah Ayah Pohon Alpin yang Anda bicarakan adalah lelaki tua dari Alpin Grand Vein? Ya, Ayah Pohon dari Alpin Grand Vein. Nyonya Ziyan buru-buru menjawab, ulang tahunnya yang ke-500.000 akan segera tiba. Saat ini, semua kekuatan besar dan bahkan garis keturunan kaisar dari alam besar akan mengirim orang ke sana untuk memberikan penghormatan. Negara bambu raksasa kami juga diundang, jadi saya berencana untuk pergi secara pribadi untuk menyampaikan harapan baik kami. Li Qiye mau tidak mau mengingat beberapa hal setelah sang nyonya mengungkitnya, jadi dia bergumam dan terkekeh pada dirinya sendiri, kakek tua dari Gunung Alpin. Bangsawan muda mengenal Ayah Pohon Alpin. Nyonya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya setelah memperhatikan ekspresi Li Qiye. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan ini. Sebaliknya, dia berkata, 500.000 tahun, sungguh sulit. Dunia ini sungguh tanpa ampun. 500.000 tahun jelas merupakan tonggak ulang tahun yang megah. Meskipun ada banyak keberadaan di dunia ini yang bertahan sejak zaman kuno, semua keberadaan ini terkubur di bawah tanah batu era darah. Kultivator jenis ini tidak bisa dianggap hidup. Bahkan jika seseorang disegel selama 1 juta tahun, ini tidak berarti bahwa mereka berumur 1 juta tahun. Usia sebenarnya mereka akan dihitung berdasarkan waktu yang mereka habiskan di dunia ini. 500.000 tahun adalah usia yang sangat tua. Meskipun para petani bisa hidup lebih lama lagi, bagi sebagian besar orang, hidup selama 100.000 tahun sudah sangat sulit, apalagi 500.000 tahun. Faktanya, bahkan seorang God King pun tidak akan bisa hidup sampai ulang tahunnya yang ke-500.000 tahun. Bahkan dapat dikatakan bahwa di 9 dunia, bahkan kaisar abadi pun tidak dapat hidup selama itu. Nyonya Ziyan mengangguk dan berkata, memang benar demikian. Di dunia pengobatan batu, di luar Giant Bamboo Divine Guardian kami, saya percaya tidak ada orang lain yang lebih tua dari Alpin Trifather. Alpin Trifather dan Divine Guardian kita dikenal sebagai dua leluhur iblis dari dunia pengobatan batu. Itu tidak benar. Li Qiye tersenyum dan dengan lembut menggelengkan kepalanya untuk berkata, bambu raksasa kami bukanlah nenek moyang iblis. Nyonya itu terkejut sejenak dan berkata, bukan nenek moyang iblis. Penjaga ilahi kita disebut sebagai dewa, jadi dia pasti sudah mencapai Dao. Selain itu, aku khawatir tidak ada seorang pun di dunia pengobatan batu yang hidup lebih lama daripada penjaga ilahi kita. Apakah kamu mendefinisikan setan? Li Qiye menjelaskan sambil tersenyum, iblis memperoleh kecerdasan dari Dao, tetapi bambu raksasa belum mencapai hal ini. Kata-kata ini membuat nyonya takut. Dia selalu mengira pohon bambu raksasa itu telah menjadi iblis, terutama setelah tindakannya kali ini. Peristiwa baru-baru ini memperkuat keyakinannya bahwa ia telah mencapai puncak dan menjadi God King. Sekarang, tanggapan Li Qiye benar-benar mengejutkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan bingung, penjaga ilahi kita tidak menjadi iblis. Untuk keberadaan seperti bambu raksasa, menjadi iblis adalah hal yang mudah, tetapi tidak menjadi iblis. Ini benar-benar menimbulkan kebingungan. Tidak, tepatnya, itu masih berupa pohon bambu hijau. Tentu saja, Anda juga bisa menyebutnya bambu abadi atau bambu ilahi, tetapi ia sama sekali bukan iblis. Li Qiye menjawab, hal ini memicu pertanyaan sang nyonya, mengapa penjaga ilahi kita memilih untuk tidak menjadi iblis? Bagi tumbuhan, burung, dan hewan, selama ada kesempatan, mereka akan segera berubah menjadi iblis dan memperoleh kecerdasan. Inilah tujuan utama mereka. Mengapa dia harus berubah menjadi iblis? Li Qiye sambil menjawab sambil tersenyum, kebijaksanaan belum tentu merupakan hal yang baik. Entah kamu manusia atau iblis,
ada terlalu banyak kesulitan dan kesedihan, terlalu banyak tanggung jawab ketika seseorang memperoleh kekuatan. Bahkan Kaisar Abadi pun mengalami saat-saat lemah dan lelah. Pada titik ini, dia hanya bisa menghela nafas dengan lembut. Nyonya memperhatikan ekspresi dan tersentak. Melihat wajahnya yang tampak lelah karena perubahan waktu, dia merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Dia dengan lembut mengulurkan tangan dan meraih tangannya sambil menatapnya dengan sepasang mata yang paling lembut dan tulus untuk menenangkannya. Akhirnya, Li Qiye tersenyum dan dengan lembut mengangkat dagunya yang memikat. Dia kembali melihatnya dengan tenang dengan tatapan selembut air. Dia akhirnya tersenyum dan menarik tangannya sebelum tersenyum tipis, apa buruknya menjadi pohon bambu. Memikul 9 langit sambil memandang rendah segalanya, 100.000 tahun hanya tinggal menjentikkan jari saja. Nyonya Ziyan terkejut. Dia awalnya adalah valet bambu jadi setelah mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Dulu ketika dia masih berupa bambu, dia dibudidayakan oleh negara. Setelah dia mendapatkan sedikit kesadaran, dia ingin menjadi iblis. Kondisi bawaannya cukup baik karena budidaya negeri bambu raksasa. Setelah dia memperoleh kecerdasan, dia terus menyatakan dengan keras, bercita-cita untuk suatu hari di mana dia dapat mencapai Dao. Langit yang tinggi tidak mengecewakannya, dan akhirnya, setelah 20 atau 30 tahun, dia akhirnya menjadi iblis. Tapi sekarang, setelah Li Qiye mengucapkan kata-kata itu, dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika dia masih menjadi valet bambu. Secara tidak sengaja, dia tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, pikirannya kembali dan dia tidak bisa menahan senyum kecut. Dia memegangi kepalanya dan tidak ingin memikirkan masalah ini. Setelah aku pergi, Raja Iblis akan berada di bawah komandomu. Nyonya Ziyan berkata, untuk perayaan ulang tahun Ayah Pohon Alpin, seluruh dunia pengobatan batu akan merayakannya, jadi saya khawatir ini akan berlangsung untuk sementara waktu. Tidak, Li Qiye memotongnya dan dengan lembut menenangkan kepalanya untuk berkata, kamu tidak harus menyerahkan urusan nasionalku, serahkan saja pada raja. Saya juga berniat untuk pergi. Dia telah menghabiskan waktu lama menunggu di negeri bambu raksasa, dan Si Hao akhirnya menetap di sana. Jika bukan karena konferensi yang menentukan, dia pasti sudah pergi. Bangsawan muda ingin pergi. Nyonya itu ketakutan setelah mendengar keinginannya. Li Qiye tidak dapat menahan tawanya dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah berjanji untuk menghadiri konferensi penting, jadi saya akan pergi. Saya punya tempat yang ingin saya kunjungi dan ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Anda dapat pergi ke tonggak ulang tahun, setelah urusanku selesai, aku akan melakukan perjalanan ke Gunung Alpin juga. Nyonya itu menghela nafas lega setelah mendengar Li Qiye. Dia masih sangat tidak rela dengan kepergian Li Qiye, tapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mencegahnya untuk pergi. Kalau begitu, setelah kita bertemu satu sama lain, kita bisa langsung menuju kerajaan alkimia. Kita harus punya banyak waktu untuk pergi ke konferensi setelah perayaan ulang tahun. Nyonya Ziyan memahami tentang keputusannya. Belum tentu, mungkin kita akan sangat sibuk setelah memasuki kerajaan alkimia. Oleh karena itu, Li Qiye mengungkapkan senyuman dengan mata berbinar. Saat ini, nyonya itu tahu sedikit tentang Li Qiye. Mau tak mau dia merasa sedikit gelisah setelah melihat Li Qiye membukakan matanya. Bangsawan muda, jangan bilang padaku. Nyonya itu memang merasa tegang. Singkatnya, dia sangat terganggu setelah melihat ekspresi dan merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Li Qiye setelah tersenyum menyadari kegelisahannya. Sekilas, dia berkata, jangan khawatir, saya memiliki rasa kesopanan. Nyonya itu berhenti sejenak sebelum berbisik, bangsawan muda, meskipun keluarga kerajaan-kerajaan alkimia jarang muncul, kekuatan mereka tidak dapat dibayangkan. Dia selalu merasa bahwa perjalanan Li Qiye ke kerajaan alkimia bisa menimbulkan kekacauan berdarah, jadi dia tidak bisa tidak menyebabkannya. Pada akhirnya, mereka akan menghadapi raksasa yaitu kerajaan alkimia. Saya tahu itu. Li Qiye tersenyum dan berkata, saya akan pergi ke kerajaan alkimia untuk menghadiri konferensi, bukan untuk membunuh orang. Tentu saja, jika orang tidak melakukan macam-macam dengan saya, maka saya juga tidak akan melakukan macam-macam dengan mereka. Nyonya Ziyan menghela nafas pelan. Dia hanya bisa berdoa agar orang lain itu bisa menirukan mata. Jika tidak,
beberapa orang akan meninggal dengan tertidur. Pada akhirnya, Li Qiye adalah orang pertama yang meninggalkan negeri bambu raksasa. Masih banyak hal yang harus dilakukan Nyonya Ziyan sebelum berangkat untuk perayaan ulang tahun, tidak seperti Li Qiye yang bisa pergi sesuka hatinya. Li Qiye meninggalkan ibu kota dan setelah memutuskan, dia langsung melayang ke langit. Namun, karena dia tidak terburu-buru, dia sering berhenti. Kadang-kadang, dia memutuskan untuk meninggalkan sungai atau berhenti di puncak yang terpencil. Kadang-kadang, dia berhenti di sebuah desa kecil untuk beristirahat. Saat dia melakukan perjalanan menuju tujuannya, dia melewati beberapa tempat dan tidak bisa mengingat masa lalu. Pada awalnya tidak ada masalah yang sama sekali. Namun, setelah beberapa hari, Li Qiye menyadari ada kereta tepat di belakangnya. Tidak ada yang istimewa dari gerbong ini. Sekilas terlihat sangat biasa, dan tirainya tertutup sehingga tidak ada yang bisa melihat siapa yang ada di dalamnya. Sopirnya adalah seorang wanita yang sangat tua. Rambutnya beruban dan wajahnya dipenuhi kerutan. Wanita tua ini juga berpenampilan rata-rata. Namun, dari pakaiannya yang rapi, terlihat jelas bahwa kecerahan bukanlah siapa-siapa. Dia duduk di kereta saat cambuknya dengan lembut menyentuh punggung kudanya. Kepalanya tertunduk seolah dia cukup mabuk. Kereta ini tidak mengikuti Li Qiye sepanjang waktu dalam 2 hari terakhir. Kadang-kadang, ia tidak mampu menyeimbangkannya, namun setelah beberapa waktu, ia sekali lagi muncul di belakang Li Qiye. Kalau hanya 1 atau 2 hari, mungkin mereka menuju tujuan yang sama. Namun, setelah 2 hari, ia masih terus muncul di belakangnya. Meskipun Li Qiye selalu tenang seperti udara di dalam sumur dan bahkan tidak repot-repot melirik kereta di belakangnya, kita harus ingat bahwa meskipun dia sering berhenti, ketika dia bergerak, kecepatannya sangat menakutkan dan bahkan lebih cepat daripada banyak harta karun terbang. Tidak peduli apakah dia bergerak cepat atau lambat, kereta selalu mengikuti di belakangnya. Ini tidak mungkin dilakukan oleh kereta biasa. Tentu saja, keberanian Li Qiye berasal dari keahliannya, jadi meskipun kereta itu sengaja mengikutinya, dia tidak sedikit pun takut. Dia juga tidak peduli dengan kereta kuda ini. Namun setelah hari ke-6, kereta ini mulai muncul di hadapan Li Qiye. Ia tidak lagi mengikuti tetapi melaju dengan kencang. Anehnya, ia sepertinya tahu kemana Li Qiye ingin pergi. Sepanjang perjalanan, Li Qiye masih beristirahat, dan kemanapun dia memilih untuk pergi, kereta itu akan muncul di hadapannya berkali-kali. Entah itu di depan atau di belakangnya, Li Qiye terus mengabaikannya. Hal yang sama juga berlaku pada pemilik kereta. Meskipun jarak mereka dekat, sang master tidak mengganggu Li Qiye dan menjaga jarak antara mereka berdua. Situasi ini berlanjut selama beberapa waktu hingga Li Qiye memasuki Gunung Celestial Peak. Kereta itu kemudian menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Saat dia memasuki pegunungan ini, hembusan udara sejuk bertiup ke wajahnya. Ini adalah tempat terpencil dengan banyak barisan pegunungan dan pohon-pohon tinggi yang ditumbuhi tanaman merambat di sekelilingnya. Ada banyak serigala dan elang terbang di langit. Setelah dilihat-lihat, tidak ditemukan tanda-tanda manusia di negeri ini. Li Qiye berkata secara emosional setelah memasuki pegunungan ini, puncak surgawi. Meskipun puncak langit bukanlah salah satu dari 8 pembuluh darah besar di dunia pengobatan batu, namun puncak tersebut masih cukup besar dan terbentang sejauh lebih dari 100.000 mil melintasi hamparan luas pemandangan yang berbeda-beda. Meskipun ukurannya sangat besar, hanya ada sedikit sekte di sini. Bahkan jika ada beberapa sekte, mereka akan berada di luar pegunungan. Namun, dahulu kala, terdapat silsilah yang sangat besar di tempat ini. Apalagi didirikan oleh manusia. Oleh karena itu, sebuah legenda pernah menceritakan bahwa ini adalah tempat berkumpulnya manusia di dunia pengobatan batu. Li Qiye menjadi sedikit emosional setelah melihat perbukitan dan pepohonan rimbun di dalam Celestial Peak. Siapa yang mengira bahwa pemandangan indah dan megah di masa depan ini dulunya adalah medan perang kuno. Perang epik telah terjadi di sini ketika darah mengalir seperti sungai dan gunung terbuat dari mayat. Bahkan bisa dikatakan bahwa banyak hal buruk telah terjadi di sini hingga God King umat manusia Ang tak terkalahkan mengambil alih dan menetapkan garis keturunannya. Setelah sekian lama mengalami perubahan, tempat ini akhirnya menjadi megah, seperti yang bisa dilihat orang di masa sekarang.
Generasi mendatang tidak menyadari bahwa God King yang dulunya tak terkalahkan ini adalah seorang jenderal pemerintahan di bawah Dark Crow, seorang jenderal yang pernah melanda dunia ini. Mereka tidak tahu bahwa perang besar melawan Ming kuno terjadi di sini. Dalam perang ini, sektor paling kuat dari Ming kuno pada masanya dihancurkan dalam satu kali kejadian di dunia pengobatan batu. Mereka tidak tahu bahwa karena kemenangan ini, ada dunia pengobatan batu yang diketahui semua orang saat ini. Tanpa kemenangan ini, penguasa dunia pengobatan batu saat ini bukanlah golem atau iblis, melainkan Ming kuno. Setelah perang besar ini, banyak hal buruk terjadi di lokasi ini. Setelah itu, Li Qiye memerintahkan God King ini untuk melindungi wilayah ini dan membangun keturunan. Akhirnya, setelah upaya God King mengubah tempat ini selama puluhan ribu tahun, medan perang ini perlahan-lahan menjadi tenang dan puncak langit saat ini pun muncul. Namun, garis keturunan God King ini sudah lama hilang. Akhirnya, ia menghilang dari negeri ini, bersama dengan kecemerlangan masa lalunya yang menguap menjadi asap. Li Qiye diam-diam berjalan melintasi pegunungan sambil mengukur bumi. Tanah ini tenang tanpa paksaan, Li Qiye tahu bahwa ini adalah hasil dari usaha God King yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak terbang saat berada di puncak langit, dia hanya berjalan perlahan menuju tujuannya karena dia membutuhkan pengukuran. Celestial Peak, pada saat ini, cukup berbukit dan berpenduduk jarang, itu adalah taman untuk binatang dan burung. Pada saat yang sama, karena medan yang berbahaya dan terjal yang penuh dengan hal-hal yang tidak diketahui, banyak obat-obatan roh tumbuh subur di sini. Bahkan ada rumor bahwa ada obat raja di sekitarnya, tapi sampai sekarang, belum ada yang bisa menangkapnya. Saat Li Qiye berjalan sendirian di berputar, dia tidak melihat satu orang pun. Mungkin sulit untuk menemukan seorang pandai pun di tempat ini. Hingga suatu hari, ketika Li Qiye melewati sebuah lembah yang dalam, dia melihat seorang wanita sedang memetik tumbuhan. Terlebih lagi, dia adalah manusia. Tidak mudah untuk bertemu dengan anggota umat manusia di dunia pengobatan batu, bahkan lebih jarang bertemu dengan roh menawan, terutama di area seperti puncak surgawi. Dalam radius 100.000 mil, hampir tidak ada orang yang ditemukan, sehingga bertemu manusia di sini bahkan lebih jarang daripada bertemu dengan Raja Pengobatan. Wanita ini sedang memakukan duri-duri tajam ke tanah di sekeliling lembah. Dia mencoba memilih obat roh langka yang bersembunyi di bawah tanah, jadi dia mulai menutup lembah. Setelah dia melakukannya, dia mulai menuangkan air yang mencerminkan ke lembah. Untaian khusus ini dibuat khusus olehnya. Ketika diaplikasikan ke dalam lumpur, ia akan bertindak seperti ular kecil yang meresap ke dalam tanah. Wanita itu menggunakannya untuk mengejar obat roh di bawah tanah dan memasukkannya ke dalam perangkap yang telah dia persiapkan sebelumnya. Li Qiye berdiri di atas mulut lembah dan diam-diam memperhatikan setiap gerakan wanita ini. Wanita itu juga tahu bahwa Li Qiye ada di sini, tapi dia hanya membalas dan tersenyum sebelum benar-benar fokus mengejar obat di bawah tanah. Li Qiye menyaksikan adegan ini sambil tersenyum dan melihat lagi ke arah wanita itu. Ia mengenakan gaun rakyat jelata yang disulam dengan bunga teratai murni, memberikan penampilan yang sangat segar dan elegan. Dia anggun dan halus dengan fitur cantik dan menampilkan mata cerah tanpa kekeruhan. Tubuhnya memancarkan aura teratai di lembah, jernih dan lembut. Dia membawa dirinya dengan sikap tenang, memberikan perasaan lembut seperti batu giok. Di mata orang lain, wanita ini akan menjadi permata yang dipuja oleh semua orang. Dia akan memberikan perasaan tenang kepada siapapun yang mengarahkannya. Li Qiye hanya berdiri di sana, memperhatikan sambil menikmati setiap gerakannya. Dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik di dunia ini, apakah mereka peri atau putri bangsawan yang sombong, tapi dia paling menghargai tipe wanita yang hangat dan anggun seperti ini. Di dalam lembah, obat roh di bawah tanah akhirnya muncul setelah dibawa berkeliling oleh wanita itu. Ini adalah akar roh dengan warna ungu berasap. Saat keluar, itu berubah menjadi gumpalan asap ungu yang keluar dari tanah dan berkembang menjadi bentuk. Ini adalah obat roh 7 kelopak 1 bunga. Namun, saat ia keluar dari tanah, ia jatuh ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan wanita itu sebelumnya. Dengan suara letupan, itu segera ditutup, segala upaya untuk melarikan diri akan sia-sia. Wanita itu tidak bisa menahan senyumnya setelah melihat obat roh yang terperangkap.
Dia segera mendekat dan ingin memasukkan bunga itu ke dalam wadah harta karunnya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ketika dia ingin berakting, Li Qiye mulai berbicara, hati-hati terhadap aura pembunuh di bawah kelopak ketiga. Setelah mendengar Li Qiye, wanita itu berhenti sejenak dan mengamati kelopak bunga ketiga itu dengan cermat. Mau tak mau dia merasa merinding setelah melihat situasi kelopak ini. Dia kemudian mengeluarkan botol obat dan mendekatkannya ke kelopak ini. Saat sudah dekat, botol obat mengeluarkan kabut biru yang dengan cepat mengelilingi kelopak ini. Dengan suara letupan lainnya, seekor serangga beracun setipis sayap jangkrik jatuh ke dalam botol. Wanita itu segera menutup botolnya dan menghela napas lega. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia akhirnya memasukkan bunga obat roh ke dalam wadahnya. Setelah dia memastikan bahwa bunganya telah diamankan, dia akhirnya bersantai. Terima kasih, Saudara Dao, atas pengingatnya. Wanita itu keluar dari lembah dan mendekati Li Qiye, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Li Qiye tersenyum menanggapinya dan berkata, tidak apa-apa. Dengan keahlian khususmu, itu tidak akan menyulitkanmu, itu hanya akan sedikit merepotkan. Wanita itu mau tidak mau mengeluarkan senyuman yang memancarkan pancaran kedamaian. Dia berbicara, saya tidak berpikir bahwa saya akan bertemu dengan seorang kerabat di puncak surgawi, ini adalah kesempatan yang cukup langka. Saya Yuan Caihe dari Taman Tenang, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Li Qiye tersenyum dan dengan tenang menjawab, Li Qiye. Yuan Caihe sedikit terkejut saat melihat Li Qiye yang begitu tenang. Li Qiye tersenyum dan melanjutkan, saya tahu Taman Tenang, ini adalah warisan bersejarah terkenal di dunia pengobatan batu yang dimulai oleh Kaisar Alkimia Tian Weng. Yuan Caihe sedikit malu, tapi dia tidak kehilangan kepercayaan dirinya saat dia berkata sambil tersenyum, izin. Ternyata Yuan Caihe adalah salah satu dari 4 keajaiban kontur di dunia ini, keturunan dari Taman Tenang. Sedangkan untuk tamannya, itu adalah silsilah definisi terkenal di dunia pengobatan batu yang didirikan oleh Kaisar Alkimia Tian Weng. Meskipun Taman Tenang berdiri jauh dari urusan duniawi, Dao menegaskannya terus berkembang karena setenar klan Bailian. Apalagi seni budidaya tanamannya bisa disebut nomor 1 di dunia tanpa ada tandingannya. Tidak lama setelah debutnya, popularitas Yuan Caihe menyebar luas. Meski merupakan pribadi yang pendiam, damai, dan tidak memiliki niat untuk bersaing dengan orang lain, namun budidaya tanamannya tidak ada bandingannya di era sekarang. Meskipun tidak berusaha mencapai kejayaan, dia telah membantu beberapa kekuatan besar dan garis keturunan kerajaan dengan menanam obat-obatan terbaik. Prestasi ini menambahkannya ke dalam daftar 4 keajaiban yang menakjubkan. Alkemis sangat menonjol di dunia pengobatan batu, jadi sebagai salah satu dari 4 keajaiban, semua orang tahu namanya, terutama para ahli. Ketika orang lain mendengar namanya, mereka akan merasa heran atau gembira, tapi Li Qiye tetap tenang. Ini sedikit mengejutkan Yuan Caihe. Setelah dia memberikan penjelasan, dia sekarang tahu bahwa dia mengetahui tentang Taman Tenang, tapi dia tidak tahu siapa dia. Meski begitu, dia adalah wanita cerdas dengan pikiran terbuka, jadi dia tidak mempermasalahkan hal seperti itu. Dia bertanya sambil tersenyum, apakah Dao Brother juga seorang alkemis? Di antara semua wanita yang ditemui Li Qiye, senyumnya bukanlah yang paling indah dan mempesona, namun membawa kekuatan ketenangan yang menenangkan hati orang lain. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum lalu berkata, tidak, Dao merendahkan hanyalah hobiku. Untuk memahami dengan baik lokasi di mana bunga ungu ini menyergap predatornya, Anda harus sangat menyukai hobi Anda. Yuan Caihe menjawab dengan tersenyum. Li Qiye tertawa kecil dan berkata, saya jarang melakukan penelitian, tapi saya tidak bisa membandingkannya dengan seni budidaya tanaman nomor 1 di Serene Garden. Yuan Caihe tertawa dan dengan lembut menenangkan kepalanya untuk berkata, pujianmu terlalu berlebihan. Saudara Li seharusnya tidak mempermasalahkan hal itu sebelumnya. Li Qiye tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya tersenyum. Jika seseorang yang mengenal Li Qiye ada di sini untuk menyaksikan ini, mereka akan terkejut melihat pemandangan seperti itu. Tingkah Li Qiye yang begitu rendah hati sama seperti matahari terbit dari barat. Mereka yang mengenalnya sangat menyadari bahwa Li Qiye tidak tahu apa arti kata sederhana.
Rendahnya hati Li Qiye yang langka disebabkan oleh Taman Tenang yang benar-benar memiliki pandangan cemerlang dalam budidaya tanaman dan juga karena Li Qiye menghargai gadis-gadis seperti Yuan Chaihe. Suasana hatinya sedang baik, jadi pidatonya menjadi lebih lembut. Mereka mulai berjalan bersama. Yuan Chaihe tidak menanyakan kemana tujuan Li Qiye, dia hanya mengikuti sambil berdiskusi cara menanam berbagai jenis tanaman. Yuan Chaihe adalah orang yang sangat dilindungi dalam bidang sertifikasi dan budidaya tanaman. Dia mengerahkan seluruh energinya untuk menanam berbagai jenis tanaman. Bahkan bisa dikatakan bahwa dialah yang berwenang dalam hal ini, dan tidak ada orang lain di pengobatan dunia batu yang bisa menandinginya. Jika itu adalah orang lain, bahkan seorang alkemis, mereka tidak akan mampu mengimbanginya dalam hal ini karena dia memang yang terbaik. Pandangannya tentang tumbuhan didokumentasikan sangat mendalam dan mendetail, tapi siapakah Li Qiye? Jika dia mengaku sebagai orang nomor 2 dalam Dao ditentukan, maka tidak ada orang lain yang berani mengaku sebagai orang nomor 1. Bahkan keempat konsistensinya masih kurang dibandingkan dengan dia. Karena pengetahuannya yang luar biasa mengenai topik ini, Yuan Chaihe sangat bersemangat, terutama ketika Li Qiye mengungkapkan beberapa pemikirannya mengenai subjek yang menyebabkan matanya berbinar. Sebagai wanita yang sangat berbakti, dia sangat akrab dengan Li Qiye dan menyesal karena mereka tidak bertemu lebih awal. Dia tidak bisa menahan diri untuk menceritakan pada Li Qiye semua yang dia ketahui, bahkan pengetahuannya yang paling berharga yang tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Namun, bagi seseorang seperti Yuan Chaihe, seorang teman yang bisa menyeimbangkannya sulit untuk ditemui, itu sepi di puncak. Alkemis lain tidak dapat melanjutkan percakapan panjangnya tentang topik ini, tetapi sekarang, setelah bertemu dengan teman baru ini, dia menceritakan semua wawasan dan pertanyaannya mengenai Dao pernikahan. Li Qiye juga memberikan beberapa ide mengenai masalah ini. Setelah bertahun-tahun mengumpulkan pengetahuan budidaya tanaman, idenya tak ternilai harganya. Dia tidak akan dengan mudah mewariskannya kepada seseorang, tapi dia tetap memberitahu Yuan Chaihe. Sementara itu, beberapa pertanyaannya yang lama belum terpecahkan telah terjawab hari ini, jadi dia merasa senang sekaligus takut setelah mendengar pemikiran Li Qiye. Prestasi saudara Li dalam budidaya tanaman pasti lebih baik dari saya. Kaulah yang pantas menjadi salah satu dari 4 keajaiban kontur. Wajah anggunnya bersinar merah karena kegembiraan setelah mengatakan itu. Li Qiye terkekeh dan dengan lembut menenangkan kepalanya, Dao rendahnya hanyalah hobi di wilayah tertentu. Andalah yang telah mencurahkan seluruh energi Anda untuk hal ini, hanya orang murni sepertimu yang benar-benar bisa disebut seorang alkemis. Ini adalah keyakinan jujur Li Qiye. Yuan Chaihe memiliki obsesi murni terhadap budidaya tanaman. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan dewa alkimia di masa lalu. Dia tidak memandang tanaman dan obat-obatan roh hanya karena berharganya, dia juga memiliki sisi yang peduli terhadap obat-obatan yang tidak dimiliki orang lain. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan obat roh yang telah digali. Buahnya telah dipetik oleh seseorang, bahkan akarnya pun terlihat di atas tanah. Hal kecil yang malang, melihat tumbuhan roh yang berada di ambang kematian, dia segera menggunakan udara berkualitas untuk menyelamatkannya dan menanamnya kembali di lokasi aslinya. Energi tumbuhan roh ini dengan cepat pulih. Setelah berkembang melihatnya kembali, Yuan Chaihe menghela nafas lega dan menjadi sangat bahagia. Li Qiye diam-diam memperhatikan tindakannya di samping dan tidak bisa menahan tawa setelah melihat ekspresi lega. Pada awal perjalanan mereka, puncak langit sangat sepi, namun dalam beberapa hari terakhir, orang-orang mulai berdatangan. Suara gemuruh muncul di langit setiap hari saat kereta besar melayang melintasi cakrawala. Beberapa ahli juga terbang ke sini, termasuk beberapa ahli yang lebih lemah. Jelas terlihat bahwa mereka sedang terburu-buru. Pemandangan lain terdengar di langit. Sekelompok golem besar terbang tepat di atas kepala Li Qiye dan menghilang di kedalaman pegunungan. Draco Bulls ingin menjelajahi sungai, begitu banyak alkemis di sini untuk menangkap belerang abadi. Yuan Chaihe berkomentar setelah melihat begitu banyak pembudidaya dan alkemis terbang di langit. Setelah menenangkan diri, dia melihat ke arah Li Qiye dan bertanya, apakah saudara Li juga ada di sini untuk mendapatkan belerang abadi dari Draco Bulls? Sepanjang jalan, dia tidak menanyakan kemana tujuan Li Qiye, dan dia juga tidak menanyakannya. Secara tidak sengaja, mereka
Memiliki pemahaman yang tidak dapat dijelaskan dan diam-diam. Bisa dibilang seperti itu. Kita bisa melihat-lihat sungai. Li Qiye dengan lembut mengangguk dan berkata, tetapi saya tidak datang untuk Immortal Sulfur, saya lebih tertarik pada Draco Bulls itu sendiri. Kalau begitu kita berbagi tujuan yang sama. Yuan Chaihe dengan tenang tersenyum dan berkata, saya juga ingin pergi ke Sungai Celestial Peak. Baru-baru ini, saya telah menyempurnakan sejenis pil dan saya membutuhkan Immortal Sulfur tua yang tidak tersedia di pasaran saat ini. Ini adalah musim bagi Draco Bulls untuk menjelajahi sungai, jadi saya datang ke sini untuk menguji keberuntungan saya untuk melihat apakah saya dapat menemukan Immortal Sulfur yang sudah tua. Li Qiye mengangguk dan berkata, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Akan ada sejumlah besar Draco Bull yang pergi ke sungai, jadi pasti akan ada seekor banteng yang lebih tua di antara mereka. Draco Bull adalah sejenis makhluk roh yang muncul di lokasi yang sangat kecil di dunia pengobatan batu, dan puncak langit kebetulan adalah salah satunya. Jadi, setiap kali musim Draco Bulls keluar, banyak alkemis datang untuk mendapatkan Immortal Sulfur. Li Qiye dan Yuan Chaihe melanjutkan perjalanannya. Perjalanan mereka seharusnya cukup lancar, namun ketika mereka ingin melintasi gunung raksasa, mereka menemukan jalan yang diblokir. Sekelompok ahli lapis baja menghalangi jalan gunung, jadi ketika Li Qiye menuju dan Yuan Chaihe mendekat, mereka segera dihadang oleh para ahli tersebut. Rekan-rekan Daois, mohon ambil jalan yang jauh. Pangeran Macan Tutul Emas kami sedang memetik beberapa tumbuhan di lokasi ini. Mohon izin, para ahli yang menghentikan Li Qiye dan Yuan Chaihe berbicara dengan serius. Li Qiye melirik ke arah gunung dan dengan ringan bertanya, apakah perlu menutup jalan hanya untuk memetik tanaman herbal? Ekspresi salah satu ahli dengan cepat berubah menjadi dingin ketika dia berbicara dengan cara yang kasar dan tidak masuk akal. Pangeran Macan Tutul Emas kami sedang memilih obat untuk makhluk surgawi tertinggi. Ini adalah hal yang paling penting dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada seorang pun yang mampu memikul tanggung jawab untuk cakupan ini. Mata Li Qiye bertanya saat dia perlahan menjawab, begitukah? Hingga saat ini, hanya Li Qiye yang bermain-main tanpa hambatan. Yang lain tentu saja mendekati kematian dengan melakukan hal itu di hadapannya. Bagi Li Qiye, apa yang disebut Pangeran Macan Tutul Emas dan makhluk surgawi tertinggi ini tidak layak untuk dipertimbangkan. Dibandingkan dengan agresivitas Li Qiye, Yuan Chaihe tidak ingin bersaing dengan yang lain, jadi dia segera mencoba membujuknya, Saudara Li, kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk berjalan-jalan, itu tidak terlalu buruk. Li Qiye melihat ahli ini sekali dan terlalu malas untuk mengucapkan kata pun, jadi dia pergi bersama Yuan Chaihe. Jika bukan karena dia, Li Qiye pasti sudah melintasi gunung itu. Saudara Li, jangan pedulikan itu. Makhluk surgawi tertinggi yang mereka maksud adalah Ye Qingcheng yang terkenal di dunia. Siapapun yang akan menerima wajah di dunia pengobatan batu. Setelah menempuh jalan panjang, Yuan Chaihe menghiburnya. Li Qiye tidak terlalu peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Dia hanya mengambil jalan panjang karena desakan Yuan Chaihe. Dia tersenyum dan bertanya sinis, oh benarkah? Tidak ada yang bisa menghentikan momentum Ye Qingcheng saat ini. Belum lagi generasi muda, bahkan orang tua pun memperlakukannya dengan hormat. Yuan Chaihe memperhatikan bahwa Li Qiye tidak terlalu familiar dengan kejadian di dunia pengobatan batu, jadi dia menjelaskan beberapa hal kepadanya sepanjang perjalanan. Ye Qingcheng dianggap sebagai orang nomor satu di dunia pengobatan batu yang tidak ada bandingannya di kalangan generasi muda. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan Raja Surgawi dari generasi sebelumnya muncul di bawah panjinya. Bisa dibilang, saat ini ia memiliki banyak pendukung dan gengsi yang tinggi. Tidak ada yang bisa menandingi momentumnya saat ini. Yuan Chaihe menjelaskan, Ye Qingcheng adalah nama yang menarik di dunia pengobatan batu. Hanya sedikit orang di sini yang tidak mengetahui siapa dia. Orang-orang menyebutnya sebagai makhluk surgawi tertinggi, atau orang nomor satu di dunia pengobatan batu. Banyak kekuatan besar dan keturunan-keturunan percaya bahwa Ye Qingcheng akan menjadi kaisar abadi generasi ini. Bahkan keturunan leluhur pun sangat ramah padanya, banyak dari mereka bahkan memutuskan untuk bergabung dengan kampnya. Yuan Chaihe menjelaskan situasi Ye Qingcheng kepada Li Qiye. Li Qiye, di sisi lain, hanya tersenyum pada masalah ini dan tidak terlalu peduli. Dalam pikirannya, selama Ye Qingcheng tidak menentangnya,
semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika dia atau orang lain berani melakukannya, apakah mereka jenius atau manusia biasa, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Setelah berjalan cukup lama, Li Qiye dan Yuan Chaihe akhirnya mencapai habitat luas yang membentang ribuan mil. Tempat ini ditutupi oleh rumput liar dan pohon-pohon raksasa. Meskipun kondisinya saat ini, batu bata dan pecahan ubin masih terlihat di mana-mana. Di antaranya adalah batu giok harta karun dan batu bata dari dinding yang telah runtuh entah berapa tahun. Semua batu bata harta karun ini telah kehilangan keilahiannya. Dilihat dari skalanya dan puing-puing di tanah, orang dapat mengatakan bahwa ini dulunya adalah sebuah benteng raksasa, yang hanya bisa digambarkan sebagai benteng yang perkasa dan mewah. Sekolah ilahi puncak surgawi. Pikiran Li Qiye menghilang saat dia berdiri di atas tempat tinggalnya ini. Kemunculan masa lalunya terlintas di depan matanya seolah baru terjadi kemarin. Setelah bertahun-tahun, bahkan warisan yang paling lama berdiri pun akan mengalami penurunan dan akhirnya tidak bisa lepas dari nasib kehancuran, dan hanya menjadi kesayangan sejak saat itu. Saudara Li juga tahu tentang sekolah ilahi. Yuan Chaihe terkejut mendengar Li Qiye karena sepanjang jalan, dari percakapan mereka, dia tahu bahwa Li Qiye tidak terlalu paham dengan situasi Stone Medicine World. Oleh karena itu, dia tidak berharap dia mengetahui keberadaan seperti sekolah ilahi puncak surgawi. Perlu diingat bahwa warisan ini sudah lama musnah. Di era sekarang, sedikit pengetahuan yang diketahui. Saya telah mendengar satu atau dua hal tentang hal itu. Li Qiye sambil tersenyum melihat pemandangan di depan. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Sekolah ilahi diciptakan oleh God King yang tak terkalahkan di bawah panjinya. Dulu, dia sendiri yang memilih lokasi pendirian sekolah tersebut, namun kini sudah hancur. Sekolah ilahi dulunya adalah kebanggaan umat manusia. Yuan Chaihe mau tidak mau berkata dengan penuh semangat, legenda menyatakan bahwa pada awal berdirinya, ketenarannya menyebar jauh dan luas. Pada masa itu, manusia dari seluruh dunia datang untuk meminta bantuan dari sekolah ilahi. Para pembudidaya manusia melihatnya dengan bangga. Ya, Li Qiye dengan lembut mengangguk. Meskipun dialah yang memilih situs tersebut, dia tidak tinggal lama di sini. Pada saat itu, api peperangan membakar seluruh langit saat seluruh 9 dunia berada di tengah perang besar. Pada generasi-generasi setelah kematian God King, Li Qiye, dalam wujud Dark Crown-nya, tidak kembali ke tempat ini. Namun, dia masih mendengar penurunannya. Setelah sekian lama berlalu, sekolah ilahi puncak surgawi yang dulunya termasyhur telah berubah menjadi reruntuhan. Yuan Chaihe melanjutkan, dongeng menceritakan bahwa aliran ilahi puncak surgawi tidak lebih lemah dari garis keturunan kekaisaran manapun di dunia pengobatan batu karena mereka mendominasi daratan selama suatu era. Sayang sekali seiring berjalannya waktu, garis keturunan terkuat umat manusia di dunia pengobatan batu runtuh. Bahkan garis keturunan kekaisaran akan jatuh suatu hari nanti, jadi tidak aneh jika sekolah ilahi runtuh, kata Li Qiye. Dia sudah terlalu sering melihat hal-hal seperti ini dan menjadi mati rasa karenanya. Selama puluhan juta tahun, tak terhitung banyaknya karakter tak terkalahkan yang telah menjawab panggilannya. Karakter tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya membentuk garis keturunan mereka sendiri setelahnya, dan akhirnya, semua garis keturunan ini jatuh sebelum menghilang dari pikiran semua orang. Hal seperti itu terjadi di setiap zaman, jadi Li Qiye sudah terbiasa dengan hal itu. Namun, aku mendengar bahwa kemunduran sekolah ilahi disebabkan oleh alasan yang berbeda, kata Yuan Chaihe. Alasan berbeda, apa itu? Li Qiye tertarik mendengarnya. Rumor mengatakan bahwa meskipun sekolah ilahi sangat kuat, mereka jarang menjadi musuh di dunia pengobatan batu. Bahkan bisa dikatakan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan banyak garis keturunan. Selain itu, karena terletak di puncak surgawi, jarang ada konflik kepentingan dengan kekuatan besar lainnya, kata Yuan Chaihe. Jadi maksudmu runtuhnya sekolah itu bukan karena dihancurkan oleh musuh? Li Qiye berkata sambil tersenyum ringan. Yuan Chaihe menjawab, ya, ada kepercayaan yang tersebar luas selama beberapa waktu pada masa itu, tapi setelah sekolah ilahi dihancurkan sepenuhnya, tidak ada seorang pun yang membicarakan kepercayaan ini lagi. Kalau begitu, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi di sekolah ilahi, kan? Mata Li Qiye menjadi serius. Setelah nenek moyang God King dari sekolah ilahi meninggal,
Li Qiye tidak kembali untuk melihatnya. Dia juga tidak kembali ketika sekolah sedang mengalami kemunduran. Ya, Yuan Caihe berkata, legenda menyatakan bahwa sesuatu telah terjadi di sekolah ilahi. Pada saat itu, negara ini sangat makmur dengan kekuatan yang sangat besar. Beberapa orang percaya bahwa sekolah tersebut, pada saat itu, tidak lebih lemah dibandingkan ketika sekolah tersebut didirikan ketika nenek moyangnya masih ada. Mungkin ini sudah ditakdirkan, direkomendasikan yang tak terelakkan karena terlalu megah. Banyak orang yang awalnya mengira sekolah tersebut akan mampu mencapai jenjang selanjutnya, namun siapa sangka hanya dalam waktu 1 malam, kejadian tak terduga terjadi di sekolah tersebut. Legenda menyatakan bahwa semua makhluk yang berada di tingkat dekat God King mati secara mengenaskan dalam semalam. Setelah mendengar ini, ekspresi Li Qiye dengan cepat berubah karena dia memikirkan suatu hal yang paling tidak dia inginkan terjadi. Dikatakan ada sesuatu yang digali dari halaman sekolah. Yuan Caihe tidak melihat perubahan ekspresi Li Qiye dan terus berbicara sambil membisu, karena ditemukannya benda ini, sebuah bencana menimpa sekolah ilahi, membunuh semua keberadaan mereka yang paling kuat. Li Qiye tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya dan bertanya, digali. Pada saat ini, dia tahu apa yang telah digali oleh sekolah. Namun, tidak ada yang tahu apa yang digali sekolah. Orang-orang hanya mendengar bahwa benda ini membawa kesialan karena bencana menyebar ke seluruh sekolah dalam 1 malam. Yuan Caihe berkata, malam itu, banyak karakter kuat dari sekolah meninggal, itulah sebabnya sekolah mulai menurun. Pada akhirnya, ia tidak dapat bangkit dan bangkit sepenuhnya. Bagaimana dengan keberadaan benda itu? Li Qiye bertanya dengan ekspresi serius. Dia tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi karena pada dasarnya hal itu tidak mungkin. Tentu saja, dia tahu bahwa itu ada di bawah tanah dan betapa menakutkannya itu. Ada alasan mengapa Ming kuno memilih untuk membentengi tempat ini dengan kekuatan yang begitu besar di masa lalu. Ini juga alasannya dia memerintahkan God King terkuatnya untuk memimpin wilayah ini dan mengubahnya. Pada saat yang sama, dia memperingatkan God King agar tidak pernah menggali benda itu atau hal itu akan membawa bencana bagi sekolah ilahi mereka. God King juga membuat sumpah besar. Terlebih lagi, dia selamanya menyegel rahasia ini dan menyembunyikan hal ini. Dapat dikatakan bahwa benda di bawah tanah tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihat cahaya siang hari lagi. Setelah transformasi untuk mengubah tempat ini menjadi tempat yang menguntungkan, tempat ini menjadi sangat megah. Terutama setelah kematian God King, tidak ada yang tahu bahwa ada benda yang disembunyikan di bawah tanah di lokasi ini. Faktanya, God King tidak pernah menceritakan rahasia ini kepada keturunannya. Inilah alasan mengapa Li Qiye bisa pergi dengan pikiran tenang. Dia tahu bahwa tidak mungkin barang itu bisa keluar karena tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tapi sekarang, tampaknya sekolah ilahi gagal menjalankannya dan secara pribadi menemukan benda itu. Mereka tidak tahu bahwa tindakan ini sama saja dengan mendekati kematian dan membawa mereka ke jalan yang tidak bisa kembali lagi. Setelah mendengar pertanyaan Li Qiye, Yuan Caihe menggelengkan kepalanya sebagai jawaban, tidak ada yang tahu. Pada saat dunia luar mengetahui hal ini, sekolah ilahi sudah hampir kosong. Belakangan, orang lain mengetahui bahwa setelah bencana yang ditemukan, pasukan sekolah elit dihancurkan dan yang selamat melarikan diri ke tempat lain di dunia. Mengenai lokasi barangnya, ini masih menjadi misteri. Li Qiye menghela nafas pelan setelah mendengar ini. Dia tidak menyangka benda ini pada akhirnya akan digali. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan lebih memperhatikan sebelumnya dan mungkin bisa mengetahui keberadaannya sekarang. Namun, hal itu justru mengejutkan. God King menepati janjinya pada tahun itu dan tanah itu disegel, jadi setelah kematian God King, itu seharusnya menjadi akhir dari segalanya. Pada akhirnya, semua perhitungan manusia tidak dapat mengalahkan keinginan langit, sekolah ilahi entah bagaimana menggalinya dan menyebabkan bencana. Li Qiye memandang ke pemandangan yang muncul dengan serius. Dia tahu apa yang ada di bawah tanah. Faktanya, dia telah berpikir untuk mengeluarkannya untuk mengakhirinya selamanya. Namun, saat itu adalah masa perang akhir tanpa di 9 dunia, dan dia tidak punya waktu untuk menangani masalah ini. Setelah itu, semuanya berjalan sesuai rencana dengan terciptanya sekolah ilahi dan janji God King, jadi dia tidak lagi ingin mengeluarkannya. Mungkin suatu hari nanti akan keluar lagi.
Li Qiye berkemah sambil menatap ke arah cakrawala. Jika ada kesempatan untuk ditayangkan lagi, dia pasti tidak akan melepaskannya. Itu mungkin saja. Tentu saja, Yuan Chaihe tidak tahu apa yang sedang memikirkan Li Qiye, jadi dia salah memahami maksudnya dan berkata, saya mendengar benda itu sangat tidak menyenangkan. Meski telah menghilang, orang-orang telah mencarinya di masa itu. Benda mengerikan dan jahat seperti itu tidak akan hilang begitu saja, ia pasti akan muncul lagi suatu hari nanti. Mengenai kapan, saya khawatir kita tidak akan pernah tahu. Ayo pergi, kita akan menuju Sungai Celestial Peak. Li Qiye melihat sekeliling untuk terakhir kalinya dan dengan lembut menenangkan pikirannya sebelum mengubur pikirannya. Dia harus pergi ke sungai untuk mencari sesuatu sebelum memikirkan masalah ini lagi. Kali ini, Li Qiye datang untuk menemukan sesuatu, tepatnya makhluk hidup. Namun, Li Qiye tidak terlalu yakin apakah makhluk ini masih hidup atau tidak. Bagaimanapun, banyak waktu telah berlalu. Meskipun demikian, dia masih harus melihatnya karena dia mempunyai rencana tertentu untuk pergi ke kerajaan alkimia, bukan sekedar ikut serta dalam konferensi yang disepakati. Setelah melewati tempat yang sangat luas, beberapa paviliun dan istana masih terlihat berdiri. Bisa dibayangkan betapa megah dan mewahnya tempat ini dulu. Sayangnya, bahkan garis keturunan yang paling kuat pun akan runtuh pada waktunya. Mau tidak mau seseorang menjadi emosional ketika menatap pemandangan ini, termasuk seseorang yang mati rasa seperti Li Qiye. Namun, sebelum mereka berhasil melewatinya, suara gemerisik muncul dan sesosok tubuh muncul dari tanah. Hal ini segera menghentikan Li Qiye dan Yuan Chaihe sambil berteriak, ini gunungku dan ini pohonku. Kalau mau lewat harus bayar tol. Li Qiye belum benar-benar melihat penampakan benda yang keluar dari tanah ini, tapi dia sudah memikirkannya setelah mendengar kata-kata seperti bandit. Generasi yang masih memiliki populasi. Hal yang menghalangi jalan mereka adalah iblis yang tampak sangat tua. Jelas sekali bahwa dia berasal dari ras iblis karena seluruh tubuhnya berbentuk manusia, kecuali tangan kirinya yang tetap memiliki ciri seperti semut. Orang pasti bisa langsung menebak asal-usulnya hanya dengan melihat tangan kirinya. Ini pasti seekor semut iblis. Ah, bandit iblis ini baru saja selesai berbicara, tapi dia tersedak oleh kata dia saat dia melihat Yuan Chaihe, menunjukkan ekspresi yang sangat malu. Iblis tua itu menggaruk kepalanya dengan cakar kirinya dan berkata, jadi itu Peri Yuan, aku tidak menyangka seseorang sehebat kamu akan datang ke sini. Kamu kenal orang ini? Li Qiye hendak memberi pelajaran pada bandit buta ini, tapi setelah mendengarkannya, Li Qiye berhenti. Kamu adalah, meskipun iblis tua ini mengenali Yuan Chaihe, dia sepertinya tidak mengingatnya. Iblis tua itu buru-buru berkata, Peri Yuan tidak mengingatku. Saya Tai, orang yang pergi ke Taman Tenang 5 tahun lalu untuk meminta obat. Oh, aku ingat sekarang. Yuan Chaihe menjawab, kamu adalah iblis tua yang datang dengan air penyembuh suci. Oleh karena itu, dia tidak mau melihatnya lagi dan menemukan sesuatu yang aneh. Menurutku, lukamu bertahun-tahun tidak mungkin disembuhkan, tapi sekarang kamu baik-baik saja. Obat abadi apa yang kamu temukan? Ah, ini semua karena kamu. Iblis tua itu dengan cepat berkata, kamu memberiku banyak obat yang dapat memberiku waktu untuk menyembuhkan luka-lukaku. Ya, mungkin saya beruntung, setelah masa-masa sulit, saya menemukan obat-obatan yang lebih menakjubkan dan benar-benar berhasil menyembuhkan luka lama. Yuan Chaihe bukanlah orang yang berguna, jadi dia tidak melanjutkannya lebih jauh setelah mendengar jawaban ini. Sementara itu, Li Qiye, yang berdiri di samping, mengukur iblis tua ini dan dengan santai berkata, untukmu yang tinggal di tempat terpencil seperti itu untuk menjadi seorang bandit, tampaknya hidup pasti sangat sulit saat ini. Lebih sulit menemukan domba gemuk di sini daripada mendapatkan kue dari langit. Iblis tua, Tai, tersipu malu setelah mendengar komentar sarkastik Li Qiye dan tertawa kecil, ini hanyalah sebuah kesalahpahaman, sungguh. Bangsawan muda salah paham terhadapku. Saya hanya bersembunyi di sini untuk menakut-nakuti orang sedikit. Tidak ada niat lain, bukan berarti saya benar-benar ingin merampok mereka. Ini hanya lelucon, tidak lebih. Semakin Tai mencoba menjelaskan dirinya sendiri, semakin banyak orang akan merasa bahwa dia benar-benar seorang bandit. Li Qiye hanya meliriknya dan menjawab tanpa mempermasalahkannya, begitukah?
Iblis tua Tai ini terlihat jujur, tapi dia juga agak licik. Wajahnya yang merah tidak ingin membahas masalah ini lebih jauh, jadi dia segera mengganti topik. Dia berbicara kepada Yuan Chaihe, apakah Peri Yuan ada di sini untuk memetik ramuan? Saya sangat akrab dengan area puncak surgawi ini, jadi jika Anda mau, saya bisa memimpinnya. Meskipun latar belakang Yuan Chaihe terkenal dan banyak kekuatan besar sangat menghormatinya, dia mudah bergaul dan bukan tipe orang yang menjauhkan orang lain. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan utama aku datang kali ini adalah untuk Draco Bulls, saya hanya memetik beberapa tumbuhan sepanjang jalan. Ah, jadi peri ada di sini untuk mencari banteng. Setan tua itu bertepuk tangan dan dengan gembira berkata, saya hampir lupa sampai Anda mengingatkan saya. Sekarang adalah musim bagi Draco Bulls untuk pergi ke sungai, waktu terbaik untuk mengumpulkan Immortal Sulfur. Aku tahu jalan menuju sungai, jadi izinkan aku memimpin jalan untuk peri dan bangsawan muda ini. Iblis tua ini menyetujui dirinya dan segera memimpin jalan Li Qiye menuju Yuan Chaihe dengan penuh semangat. Dengan iblis tua di depannya, Li Qiye dan Yuan Chaihe berjalan berdampingan sambil memandangi iblis tua itu. Li Qiye mengungkapkan senyuman misterius lalu berkata pada Yuan Chaihe, kamu kenal orang ini? Yuan Chaihe sedikit kecewa sebagai tanggapan dan jawaban, saya tidak begitu mengenalnya, tapi dia datang ke taman tenang di masa lalu untuk berobat dan bahkan membawa air penyembuhan suci yang sangat berharga sebagai ganti salep. Pada saat itu, saya memeriksa dan membantu lukanya, namun lukanya sangat fatal dan saya tidak berdaya. Saya memberikan salep dan membiarkannya pergi. Tanpa obat abadi, saya pikir dia tidak akan bertahan selama setengah tahun lagi. Siapa sangka dia bisa bertahan begitu lama dan ternyata masih hidup sampai saat ini. Sambil mengingat kejadian itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah iblis tua di depan mereka sekali lagi. Ini menimbulkan keheranan. Meskipun dia tidak ahli dalam menerjemahkan salep, Taman Tenang memiliki dao sertifikat yang unik, dan juga memiliki beberapa salep yang sangat berharga. Meskipun teknik penyembuhan Yuan Chaihe jauh dari sebanding dengan keterampilan budidaya tanamannya, di matanya, luka iblis tua pada tahun itu tidak dapat dikultivasi oleh siapapun di seluruh dunia pengobatan batu, kecuali dia berhasil menemukan beberapa obat abadi. Dia adalah orang yang baik dan meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lama, dia tetap memberinya salep. Dia menebak bahwa tanpa obat abadi, dia tidak akan bisa melewati setengah tahun. Jadi siapa yang mengira iblis tua itu berhasil bertahan dan bahkan pulih sepenuhnya? Dia mengiranya sangat aneh, tapi dia bukan orang yang berguna. Ini adalah masalah pribadi iblis tua itu, jadi dia tidak melihatnya meskipun dia penasaran. Jadi memang seperti itu. Li Qiye mengelus dagunya dan tersenyum sambil menatap punggung iblis tua itu sambil berjalan. Saudara Li merasa ada yang tidak beres. Yuan Chaihe tidak mau bertanya. Tentu saja, dia juga berpikir aneh. Yah, hanya dia yang tahu. Li Qiye tersenyum, tapi ada sedikit kilau di matanya yang bertanya-tanya. Celestial Peak adalah kawasan pembohong dengan perbukitan berbahaya. Bisa dikatakan bahaya di mana-mana berupa binatang buas dan burung ganas. Meskipun makhluk-makhluk ini belum mencapai pencerahan, mereka sangat kuat di luar imajinasi dan mampu mengoyak bumi dengan cakarnya dan menghancurkan langit dengan sayapnya. Ada raja serangga beracun di mana-mana. Ada makhluk-makhluk yang begitu keji sehingga seteguk asap racun yang keluar dari mereka dapat membunuh segalanya dalam radius 1000 mil sangat mengejutkan. Oleh karena itu, para orang biasa tidak berani mengganggu puncak langit. Hanya yang kuat yang berani muncul di sini. Bahayanya juga berarti bahwa ada banyak harta karun besar di sini yang belum terjangkau manusia. Oleh karena itu, tanah yang luas dan megah ini penuh dengan obat-obatan roh dan tumbuhan. Sepanjang perjalanan, Li Qiye dan Yuan Chaihe, ditemani oleh iblis tua Tai Yi yang memimpin, menemukan banyak obat-obatan roh dan tanaman herbal. Tentu saja yang bagus punya kesadarannya sendiri, jadi agak sulit untuk memetiknya. Faktanya, memetik ramuan juga merupakan bagian dari dao meyakinkan. Dengan keterampilan yang lebih tinggi, seseorang akan dapat memilih obat yang lebih baik, bahkan mungkin obat abadi. Tentu saja, ini bukan masalah bagi Li Qiye dan Yuan Chaihe, mereka berhasil memilih banyak di sepanjang jalan.
Sementara itu, setan tua Tai Yi juga mendapat sisa makanan dari Li Qiye dan Yuan Caihe. Saat mereka sedang memetik obat, ia juga berhasil mendapatkan beberapa sisa berupa jamu. Panen ini membuatnya berseri-seri dengan ekspresi gembira. Rupanya iblis tua ini adalah seorang gelandangan, jadi hanya sejumlah kecil obat-obatan roh sudah cukup untuk membuatnya bergairah. Wah, obat raja muda yang umurnya hampir 1 juta tahun. Iblis tua itu mulai mengeluarkan air liur ketika dia melihat Li Qiye memetik akar dari jurang. Semoga beruntung di sana. Yuan Caihe juga menampilkan senyuman anggun dan berkata, obat raja muda yang berusia hampir 1 juta tahun tidak mudah ditemukan, tetapi saudara Li segera menangkapnya dengan mudah. Dao menonjolkan Anda sungguh luar biasa. Kamu segera tiba, Li Qiye berkata sambil tersenyum. Karena pengetahuannya tentang Dao jelas, saat dia menginjakkan kaki di tanah ini, dia langsung mengetahui jenis tumbuhan yang tumbuh di sini serta lokasinya. Faktanya, dia sudah mengukur daratan saat dia tiba di puncak surgawi, jadi bahkan obat raja pun tidak akan bisa lepas dari genggamannya dengan mudah. Tentu saja, menangkap obat raja yang berusia 3 juta tahun juga tidak sulit baginya, jadi dia menangkap obat raja muda ini hanyalah perkara mudah. Yuan Caihe dengan lembut tersenyum dan berkata, saudara Li terlalu menyanjungku. Meskipun saya juga memperhatikan bahwa akarnya bersembunyi di sekitar area ini, saya tidak akan bisa menangkapnya sebaik mungkin. Entah itu teknik menangkap atau menyegel area tersebut, saya akan memilih lebih lambat dari saudara Li. Gerakan Anda cepat dan fleksibel seperti udara yang mengalir dan awan yang mengambang dan menunjukkan penguasaan luar biasa yang tertanam dalam pikiran Anda. Saya harus mengatakan bahwa dalam hal memetik obat, Anda berada pada level yang lebih tinggi dari saya. Li Qiye hanya tersenyum setelah menerima pujian itu. Selama puluhan juta tahun sekarang, tangannya telah memetik obat-obatan roh yang tak terhitung banyaknya, jadi tentu saja dia tidak memiliki rekan dalam hal ini. Peri Yuan adalah tabib ilahi dan bangsawan muda Li adalah raja sehubungan dengan Dao yang dikuasakan. Kalian berdua berada di puncak resolusi tanpa saingan. Sementara itu, iblis tua Tai Yi langsung menyanjung mereka berdua. Dia melihat obat raja muda di tangan Li Qiye dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, sekelompok orang turun dari langit dengan aura yang mengesankan. Ini adalah sekelompok ahli yang mengenakan jubah berharga, memberikan suasana dingin yang penuh dengan penghinaan. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun dengan jubah kekuasaan yang menunjukkan kebangsawanan dan penghinaan terhadap orang lain. Kavaleri Negeri Macan Tutul Emas dan Pangeran Macan Tutul Emas. Saat iblis tua itu melihat sekelompok orang ini turun dari langit, ekspresi berubah drastis. Dia berkumpul dan segera pergi ke bawah tanah, menghilang tanpa jejak. Pelariannya yang tiba-tiba ke dalam tanah membuat Yuan Caihe teringat. Sangat jarang melihat orang yang tenggelam sebesar ini. Jadi itu Peri Yuan, mohon ma. Orang yang memimpin kelompok itu adalah sang pangeran. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara kepada Yuan Caihe, saya telah mendengar pengikut saya. Mereka buta dan menghentikan jalanmu, jadi aku di sini untuk meminta maaf. Oleh karena itu, dia sedikit membungkuk. Negara Macan Tutul Emas adalah kekuatan besar iblis dengan sejumlah raja iblis yang sebagian besar terdiri dari hewan. Pangeran Macan Tutul Emas adalah pangeran pertama mereka, sehingga statusnya cukup tinggi. Namun, statusnya jauh dari sebanding dengan Yuan Caihe. Orang-orang yang memiliki posisi serupa dengan Pangeran Macan Tutul Emas di seluruh dunia pengobatan batu berjumlah ribuan, namun Yuan Caihe adalah salah satu dari 4 ahli meyakinkan, seseorang yang sangat terkenal, sangat sedikit di antara generasi muda yang dapat dianggap sebagai sejawatnya. Kadang-kadang, banyak kekuatan besar dan garis keturunan kerajaan membutuhkan bantuan seorang jenius muda seperti dia. Dia adalah orang yang sangat santai dan ramah. Tanpa merasa tersinggung, dia mengangguk dan berkata, Pangeran Macan Tutul Emas berkata terlalu banyak. Akan selalu ada beberapa komplikasi saat kita menapaki dunia luar, jadi Pangeran Macan Tutul Emas tidak perlu khawatir tentang hal itu. Pangeran membungkuk lagi dan berkata, terima kasih atas toleransi Anda. Setelah meminta maaf, pemandangan sang pangeran muncul pada Li Qiye. Lebih tepatnya, obat itu jatuh ke obat raja muda di tangan Li Qiye.
Bagi sang pangeran, seorang tak terkenal yang berpenampilan biasa seperti Li Qiye tidak layak untuk diliriknya. Di matanya, siapapun ini tidak layak untuk disebutkan. Yang menarik perhatiannya adalah akar yang dipegang Li Qiye. Faktanya, obat raja muda berusia 1 juta tahun, bagi setiap orang, akan menjadi harta berharga dan layak untuk diidam-idamkan. Pada saat ini, pangeran bertanya kepada Yuan Caihe, ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia benar-benar menginginkan akar itu ada di tangan Li Qiye, seseorang dengan status hebat seperti dia akan terlalu malas untuk bertanya tentang junior yang tidak disebutkan namanya. Ini saudara Li, dia juga seorang alkemis. Yuan Caihe hanya melakukan perkenalan sederhana tanpa menjelaskan secara detail. Alkemis Li benar-benar beruntung bisa memetik obat raja muda, ini adalah kesempatan langka. Kata sang pangeran, dia merasa bahwa berbicara dengan Li Qiye sudah merupakan suatu kehormatan besar bagi siapapun karena statusnya yang luar biasa. Oleh karena itu, dia bahkan tidak menyebut Li Qiye sebagai Dao Brother, hanya alkemis. Namun, Li Qiye terlalu malas untuk berinteraksi dengan seseorang seperti Pangeran Macan Tutul Emas, dia hanya berdiri santai di sana dengan sikap acuh tak acuh. Perhatian sang pangeran bukan tertuju pada Li Qiye namun pada obat raja muda di tangannya, maka sang pangeran melingkarkan tangan dan berbicara pada Yuan Caihe, sejujurnya, kali ini aku datang ke puncak langit untuk mencari seorang raja. Obat selain Immortal Sulfur. Saya melihat bahwa obat raja muda di tangan alkemis Li ini tepat untuk saya, jadi saya ingin tahu apakah alkemis Li siap melakukan perdagangan. Pada saat ini, Li Qiye memutar dan menatap sang pangeran. Dia masih tidak mengatakan apa-apa, tapi sang pangeran melanjutkan, selama alkemis Li bersedia, kamu bisa menyebutkan harganya. Baik itu batu giok atau harta karun, pangeran ini akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan Anda. Pada saat ini, Li Qiye perlahan-lahan meletakkan obat raja muda di tangannya dan menenangkannya untuk berkata, saya minta maaf, tetapi obat raja muda ini tidak untuk dijual. Saya menyimpannya untuk penggunaan pribadi saya. Di matanya, obat raja muda tidak berbeda dengan rumput pembohong. Namun, dia tidak akan menjualnya kepada orang seperti Pangeran Emas Macan Tutul ini. Alkemis Li harus mempertimbangkan kembali, selama kamu menyebutkan harganya, pangeran ini akan berusaha memenuhinya. Pembaruan net from novel INGOM. Li Qiye bahkan tidak memasukkan mata dan dengan dingin menolak, tidak untuk dijual. Pangeran ekspresi Macan Tutul Emas langsung tenggelam karena sikap Li Qiye yang membuatnya kesal. Bagaimana dia bisa tetap tenang ketika Li Qiye, yang bukan siapa-siapa ini, menyatakan angkuh terhadap seseorang yang sehebat dia? Bersambung.